Seharusnya dia terluka parah, kan? Mata Napton bersinar karena keserakahan. Tujuan kedatangan mereka ke sini adalah untuk mendapatkan tubuh fisik makhluk itu sejak awal. Pada saat ini, motor sedang bertarung dengan Si Yan dan tidak punya waktu untuk merawat mereka kesempatan emas. Belum ada pergerakan sampai sekarang. Dia pasti terluka parah di pertempuran sebelumnya. Xiao Lai tertawa penuh semangat. Bola api merah yang terkondensasi di telapak tangan Xiao Lai. Bola api yang dibentuk oleh kumpulan rahasia api itu sebesar batu giling. Api di dalamnya menyala ular surgawi. Peng! Bola api tiba-tiba meledak, dan nyala api merah menyala di salah satu tubuh ular surgawi seolah-olah memiliki kekuatan spiritual. Bah bang bang! Lapisan noda minyak pada tubuh ular itu tiba-tiba menyala, dan tak lama kemudian kobaran api menutupi sebagian kecil tubuh ular tersebut. Semua orang memperhatikan dengan penuh perhatian dan menemukan bahwa ular surgawi tidak bergerak, tidak memutar tubuhnya, dan menggunakan kekuatannya untuk menghentikan nyala api. Mata mereka tiba-tiba berbinar. Tak perlu dikatakan lagi, beberapa orang tertawa dan tiba-tiba menyebar, bergegas menuju masing-masing klon Hie, mencoba mengambil kesempatan untuk membelah tubuh itu dan menyerap darah Taichu di dalamnya. Napton menjerit dan memadatkan roh-roh jahat itu satu persatu. Roh-roh jahat itu berubah menjadi binatang paling ganas dan menerkam seekor ular besar. Roh-roh jahat itu sebesar gunung, tetapi dibandingkan dengan tubuh ular langit, mereka masih sangat kecil. Hanya sebagian kecil dari tubuh ular, seperti gunung yang bergulung, dapat menampung gigitan puluhan roh jahat. Napton juga menggunakan rahasianya, menjilat lidahnya, dan dengan rakus terus meningkatkan kekuatannya, mencoba menerobos perlindungan alami dari ular tersebut, tubuh ular itu terlebih dahulu. Hie adalah makhluk primordial dengan tubuh yang sangat kuat. Sekalipun jiwanya hilang, pertahanan alami tubuh saja tidak dapat dipatahkan oleh orang biasa. Lapisan riak yang dipadatkan oleh cahaya ilahi secara bertahap terbentuk di tubuh ular berbisa, terus-menerus melawan kekuatan Napton. Kekuatan gigitan roh-roh jahat itu seperti menggigit karet, dan tidak ada cara untuk segera merobeknya tubuh dewa ular surgawi untuk menyerap esensi daging dan darah asli. Begitu pula dengan Xiao Lai, Jiani dan lainnya juga menggunakan misteri, namun mereka tidak mampu menembus tubuh ular dan memasuki tubuh ular langit dalam waktu singkat. Mereka cemas, masing-masing meningkatkan kekuatan mereka, dan mencoba yang terbaik untuk memecahkannya. Jauh di lubuk hati, ular spiritual seukuran saku terbang di dunia cahaya yang mempesona, dan setiap ular spiritual bergegas menuju Xiao. Xiao muncul dalam bentuk wajah manusia dan tubuh ular. Dia menjadi penguasa sejati lautan cahaya ilahi ini. Dia berenang dengan anggun, dan sinar cahaya cemerlang yang tak terhitung jumlahnya terjalin, berubah menjadi banyak segel indah di tangannya, tubuh, dan wajah. Segel itu dipadatkan oleh sinar cahaya 7 warna, menyembunyikan sihir. Serahkan jiwa utama, aku akan membiarkanmu mandiri. Suara jiwa dari 11 pembenci bergetar bersamaan, berubah menjadi energi jiwa murni dan memengaruhi kehendak jiwa Xiao. Aku adalah kamu, kamu semua adalah aku, bagaimana aku bisa mengatakannya secara mandiri? Setelah memurnikan jiwa Tuan Ular, kepercayaan diri Xiao meningkat pesat, seolah-olah dia telah sepenuhnya berubah menjadi seseorang, menjadi sangat cantik dan menawan dan berseri-seri, dia melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah ular spiritual, kalian semua hanyalah kesadaran jiwaku. Di duniaku, perjuangan kalian terlalu lemah. 11 ular roh hendak melanjutkan mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba mereka merasakan tubuh mereka diserang. Pada saat ini, Napton, Xiao Lai, dan Jiani lah yang mulai menghancurkan tubuh mereka, menyerang daging dan darah mereka untuk menyerap esensi dan darah aslinya. Hal ini membuat mereka ketakutan, dan mereka semua meraung dan meneriaki Xiao, ingin berhenti melawan Xiao, kembali ke tubuh fisik mereka, dan mencekik mereka yang berani menyerang tubuh mereka. Huff, begitu kamu masuk, jangan pernah berpikir untuk pergi. Lagi pula, tubuhku belum diserang. Xiao menarik dengan kedua tangannya dan memadatkan tanda misterius yang tak terhitung jumlahnya. Tanda Taichu menyegel jiwa 11 ular surgawi di lautan cahaya yang indah ini. Semua orang di Napton dengan bijak menghindari tubuh utama karena takut menarik serangan balik putus asa dari hewan. Begitu pula dengan tubuh Xiao yang belum rusak, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Jangan takut, meski kamu dihancurkan secara individu, selama aku masih di sini, kamu masih bisa pulih seperti semula. Haha, itu hanya saja pada saat itu, kamu akan menjadi lebih buruk dari sekarang. Jika kamu ingin sengsara, lebih baik patuh dan diserap serta dimurnikan olehku, dan kita akan tetap menjadi satu. Tidak, 11 ular roh berteriak bersama dan berjuang mati-matian. Pada saat ini, Xiao Lai dari klan Gong hari itu, dengan kekuatan api yang membara, akhirnya melelehkan riak di bagian ular tersebut. Engah, bagian tubuh ular itu ditembus, dan daging serta darah di tubuh ular itu keluar. Mata Xiao Lai berbinar-binar, dia tertawa keras dan ingin segera masuk ke tubuh ular itu. Pada saat yang sama, salah satu dari 11 ular spiritual tiba-tiba menjadi sangat ketakutan dan dengan cepat menjadi lesu.
Ziyao segera mengubah segelnya, dan tanda segel indah yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti tetesan air hujan pada ular spiritual, membungkusnya dan menariknya ke dalam tubuh ularnya. Cila-cila, suara leleh yang aneh datang dari tubuh ularnya. Saat jiwa yang terbelah kembali ke tempatnya, kekuatan Ziyao menjadi lebih kuat lagi. Satu demi satu, dia mengembalikan jiwa-jiwa yang terpisah ke tempatnya masing-masing dan menyatukan mereka. Ular spiritual itu, melihat sesuatu yang buruk terjadi, beralih dari serangan awal ke melarikan diri ke segala arah. Mereka tahu bahwa ketika Ziyao secara bertahap menjadi lebih kuat, situasinya tidak lagi dapat mereka kendalikan. Sayangnya, Ziyao sudah cukup kuat saat ini, dan mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Ular spiritual berangsur-angsur larut, kesadaran independen mereka terhapus oleh Ziyao, dan mereka diberi pemikiran jiwa lagi olehnya. Kesadaran jiwanya sendiri. Cek cek cek, setiap kesadaran roh ular dimurnikan, dijinakkan, dan menjadi bagian dari Ziyao. Segera, 11 ular roh halus keluar dari tubuhnya lagi. Kali ini, nafas ular surgawi itu adalah Ziyao-nya sendiri, dan roh serta jiwanya tercetak oleh kelelahannya. Mulai sekarang, Hie menghilang, dan Ziyao adalah makhluk asli, Hie yang asli. Dia telah menangkap segala sesuatu yang awalnya milik Hie. 12 ular surgawi yang diam tiba-tiba meraung ke arah langit, dan individu yang terpisah tiba-tiba berenang, dan ekor mereka terhubung satu demi satu. 12 ekor ular diringkas menjadi satu, 12 kepala ular terangkat tinggi, dan tubuh besar mereka terletak di setiap sudut benua. Di atas kepala ular surgawi, tubuh humanoid Ziyao membuka matanya, wajahnya bersinar dengan cahaya yang menakjubkan. Dia menatap Xiao Lai dari kejauhan dan tiba-tiba mencibir. Bertindak sembarangan. Serangkaian cahaya sedingin es, seperti cahaya kristal es, langsung jatuh dari atas kepalanya dan mengenai klon tersebut. Ledakan. Xiao Lai, yang menyerbu ke dalam tubuh ular itu, menanggung beban terberat dan terkena cahaya ilahi yang dingin. Semua api di tubuhnya padam dan dia menggigil kedinginan. Muntahkan. Ziyao memasang wajah dingin dan menunjuk ke arah Xiao Lai. Ada botol dan toples di tubuh Xiao Lai. Gumpalan darah dan sari darah yang terkumpul di dalamnya meledakkan pembuluh darah luka. Ziyao, yang sedang marah, mengerahkan kekuatan tubuhnya, dan melihat 12 kepala ular, semuanya mengaum dan memuntahkan cahaya pelangi berwarna-warni. Cahaya pelangi turun seperti air terjun, menghantam Napton, Xiaoli, dan Jiani. Orang-orang itu langsung tenggelam dalam lautan cahaya dan menghilang. Napton, Xiao Lai, dan Jiani, yang telah mencapai ranah leluhur domain, langsung dibawa ke dunianya oleh Ziyao dan dipenjarakan. Kemudian Ziyao mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah motor dan Xi Yan yang sedang bertarung tidak jauh. Tubuhnya meraung, memutar tubuhnya, dan bergegas menuju motor. Tubuh dewa manusia tersenyum manis dan berkata, motor laki-lakiku sendiri sudah cukup untuk melawanmu. Jika kamu menambahkan aku, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Penyu tersebut berbentuk penyu raksasa, cangkangnya retak-retak dan jelas terluka. Sisik Xi Yan juga meledak, dan darah berceceran di tubuhnya. Dalam pertempuran ini, keduanya saling menghabisi dengan cara yang membutakan, menghancurkan banyak pel di sekitarnya menjadi berkeping-keping, membuat mereka tidak dapat dibedakan. Bersamaan dengan tawa halus Ziyao, Xi Yan terkejut. Dia sangat gembira, mengetahui bahwa setelah kerja kerasnya, Ziyao akhirnya bangun dan sepenuhnya menggantikan Hui, menjadi eksistensi yang sama dengannya, bahkan dalam hal kekuatan, dan bahkan mungkin melampaui dia. Yuan awalnya siap bertarung, tapi saat dia mendengar suara Ziyao, dia langsung mengerti apa yang terjadi. Dia meraung, berkelahi dan mundur, mengambang di lautan hitam, mencoba melarikan diri. Yan, ayo bergabung dan bunuh orang tercela ini. Ziyao berdiri tinggi di atas kepala ular langit, matanya penuh kasih sayang, menatap Xi Yan dan berkata dengan lembut. Tentu saja, Xi Yan melihat ke langit dan tersenyum. Kura-kura itu ketakutan, mengetahui bahwa ia sendiri bukanlah tandingan Xi Yan dan Ziyao, jadi ia melarikan diri dengan cepat. Pada saat ini, tato naga raksasa yang tertanam di tubuh Xi Yan tiba-tiba menjadi lebih ringan, dan kekuatan tak berujung dengan cepat menghilang. Di kolam jiwa lautan kesadaran Xi Yan, Guili muncul lagi dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak ingin Anda mati di tangan kura-kura, tetapi saya juga tidak ingin Anda bergabung dengan kura-kura untuk bunuh kura-kura itu. Jika kura-kura itu mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, aku juga akan sakit kepala. Kamu tunggu aku, tunggu sampai aku menemukanmu, dan integrasikan kamu ke dalam darah dan dagingku. Untuk menghentikanku. Sosok hantu itu memudar, dan naga raksasa yang terkondensasi dengan energi gelap juga menghilang di sepanjang kolam jiwa. Tubuh menakutkan Xi Yan menyusut dalam sekejap saat kekuatan liar ditarik, dan kekuatannya juga sangat melemah. Motor mengambil kesempatan untuk pergi dengan tenang, berubah menjadi aliran sungai, dan dengan cepat menjauh di domain ini, segera menjadi tetesan air dan tiba-tiba menghilang. Bagaimana kamu membiarkan dia melarikan diri?
Xiao duduk di atas kepala ular surgawi, datang ke sisi Xian, dan bertanya dengan bingung. Aku tidak sekuat itu. Xian menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Dia tahu bahwa Huang tidak akan memanfaatkannya dengan sia-sia dan membiarkan dia dan Xiao menghabisi kura-kura itu dan meningkatkan energinya. Tahta kristal berwarna-warni itu jernih dan berkilau dengan cahaya warna-warni yang berharga. Tahta itu terletak di kepala ular. Sekarang di atas tahta itu, mata ungunya seterang berlian dan senyumannya cerah, seperti bunga yang sedang mekar sangat indah. Xiao tetaplah Xiao yang sama, namun temperamen dan pesonanya telah jauh melampaui sebelumnya. Dari sudut pandang Xian, pesona Xiao sekarang tidak tertandingi oleh siapapun, bahkan Mei Ji lebih rendah darinya. Semua berkat perpaduan dan penyerapan Hinoki, dia memperoleh kesadaran jiwa dari makhluk aslinya, dan terlahir kembali sepenuhnya. Mengenakan gaun lavender, dengan kulit secerah salju dan es, dia berbaring malas miring di singgasana kristal warna-warni, berbicara dengan Xian sambil tersenyum. Xian mengecilkan tubuhnya dan duduk di singgasana kristal dalam bentuk manusia. Dia tersenyum pahit dan menjelaskan bahwa lonjakan kekuatan sebelumnya disebabkan oleh pemasukan kekuatan Huang secara paksa. Kupikir aku akan kehilangan jiwaku, tapi aku tidak menyangka bisa mengambil jiwanya. Sungguh menakutkan memikirkannya sekarang. Xiao tersenyum cerah pegang Xian, menariknya lebih dekat, dan memutar bahkan bersandar pada Xian. Aku selalu berpikir bahwa aku bersikap sentimental, berpikir bahwa di matamu dan di hatimu, aku tidak punya tempat sama sekali. Terkadang melihatmu menjadi lebih kuat dari hari ke hari, aku benar-benar merasa rendah diri dan merasa semakin jauh darimu. Aku merasa kamu perlahan-lahan menjadi di luar jangkauan. Suaranya berangsur-angsur menjadi lebih rendah dan dia mengungkapkan perasaan batinnya selama bertahun-tahun. Saya pernah menyerah karena saya merasa tidak bisa mengikuti jejak Anda. Saya tidak bisa memberikan bantuan apapun. Saya hanya bisa menjadi tali yang mengikat Anda, untuk terbang tinggi. Saya pernah menyerah. Saya ingin mengejarnya dengan sangat keras, berlatih keras, dan meningkatkan ranah saya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap wajah Xian dalam-dalam, tapi terobosanmu begitu cepat sehingga tak terbayangkan. Aku hanya bisa melihatmu semakin kuat. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku terus menjauh darimu. Aku benci diriku sendiri karena jarakmu. Xian terdiam. Dia tahu niat Xiao sejak di wilayah bintang api mengamuk, tetapi pada saat itu dia hanya memiliki sia-sinyan di dalam hatinya, dan dia ingin menerobos dirinya sendiri, menemukan sebidang tanah suci untuk benua rahmat Tuhan yang ada di sekitar kehabisan energi, dan memberikannya kepada orang yang mempercayainya. Kerabat dan teman memberikan penjelasan. Oleh karena itu, dia gagal mendapatkan kasih sayang Xiao. Setelah datang ke Maya Star Territory, dia masih bertarung kemana-mana dan tidak pernah berhenti. Pada saat itu, Xiao juga memiliki kesempatan lain untuk menjadi murid di bawah bimbingan Lin Xin, dan mereka berpisah dengannya selama bertahun-tahun. Setelah bertemu lagi, mereka tidak akur lama, dan mereka berpisah lagi karena kampanyenya. Setelah bertemu lagi, Xiao tidak bisa lagi menyusulnya dan menjauh darinya. Dia awalnya mengira sosok Xiao tidak ada jauh di dalam hatinya. Namun, setelah kucing itu menduduki jiwa Xiao dan Xiao benar-benar diperbudak, dia menyadari bahwa selalu ada tempat di hatinya, tempat itu selalu terpatri pada dirinya dan tidak pernah pudar. Hari ini, kamu menyerahkan hidupmu untukku dan membantuku melawannya dengan segala cara. Aku akhirnya tahu bahwa kamu memiliki aku di hatimu. Senyuman yang tak bisa disembunyikan muncul di sudut mulut Xiao, seolah-olah pada saat ini, ekspektasi masam selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Tubuh ular raksasa berkepala 12 secara bertahap muncul dari air yang surut secara bertahap, bercokol di benua yang terbelah itu. Karena ledakan pel tersebut, pecahan meteorit muncul di sekitarnya, mengambang di samping mereka. Selain keduanya, tidak ada nafas kehidupan di sini, tidak ada kehidupan. Mereka dapat mengungkapkan perasaan mereka sepuasnya dan menikmati kesunyian yang langka. Di benua asing dan bidang bintang yang aneh ini, mereka dapat mengungkapkan kata-kata yang telah tersembunyi di dalam hati mereka selama bertahun-tahun waktu berangsur-angsur berlalu dengan tenang. Di langit berbintang kelabu, banyak kapal perang aneh secara bertahap muncul. Ada banyak aktivitas prajurit di kapal perang itu, dan ada banyak orang dengan alam maju. Ada juga beberapa pendekar yang tidak menaiki kereta dan kapal perang apapun, melainkan melakukan perjalanan langsung dengan tubuh ketuhanannya. Pertempuran yang menghancurkan dunia yang terjadi di sudut domain akhirnya mengingatkan para pejuang yang jauh. Para prajurit yang tinggal di domain ini, serta para pejuang kuat di domain di sebelah mereka, terpengaruh oleh dampak pertempuran antara mereka. Xian dan Yu, itu merobek penghalang domain, menyebabkan prajurit datang dari domain terdekat. Xian dan Xiao menyadari makhluk yang mendekat pada waktunya, dan mereka berhenti berbicara. Pikiran Xiao berubah, dan asap tebal tiba-tiba muncul di ruang sekitarnya. Dalam asap tebal, kedua belas ular surgawi menyusut menjadi dunia yang penuh warna. Dunia menyusut sedikit demi sedikit,
dan akhirnya berubah menjadi titik cahaya, menghilang ke dalam mata Xiao. Dia dan Xian berdiri berdampingan, melepaskan kesadaran jiwa mereka. Jiwa Xian menyebar seperti gelombang tak kasat mata, mengamati orang-orang yang berkumpul. Prajurit dari berbagai ras dan alam berbeda muncul di matanya satu demi satu. Beberapa dari prajurit itu adalah petualang dari benua Void, beberapa adalah pejuang lokal, dan beberapa berasal dari alam terdekat. Di antara ribuan prajurit yang datang lebih dulu, sesosok tubuh tiba-tiba menarik perhatian Xian. Matanya sedikit berbinar, dan dia tiba-tiba meraih lengan Xiao dan berkata, "Ayo pergi." Begitu dia selesai berbicara, jejak dirinya dan Xiao berangsur-angsur menghilang seperti asap. Evelyn dan beberapa anggota suku Tianmu berdiri di antara kerumunan, memandang ke tempat yang dipenuhi asap di depan dari kejauhan. Dia awalnya membawa beberapa murid untuk melakukan perjalanan ke sudut wilayah klan Tianmu, mengajari mereka cara memahami rahasia. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa penghalang ruang di dekatnya telah hancur berkeping-keping dan keluar dari sana. Keluar dari celah di lorong itu, memasuki wilayah perbatasan. Dia tahu bahwa alam ini disebut Lanyi dan dekat dengan Linmen dari suku Tianmu mereka. Ada jalan antara alam Lanyi dan alam Linmen mereka Voidland melalui alam Lanyi, dan kemudian pergi ke laut kehancuran. Memasuki alam Lanyi dari lorong yang rusak, dia merasakan gelombang kejut energi yang menghancurkan bumi. Gelombang itu berada ratusan juta mil jauhnya dari mereka, tetapi masih sangat kuat. Didorong oleh rasa ingin tahu, dia membawa beberapa murid dan bergegas ke sini dengan putus asa, ingin tahu peristiwa besar seperti apa yang terjadi di alam Lanyi. Setelah sampai, mereka menemukan bahwa pusat pertempuran diselimuti kabut tebal, sehingga mustahil untuk melihat pemandangan di dalamnya. Ada banyak orang yang datang ke sini seperti dia, banyak dari mereka adalah orang kuat terkenal di alam Lanyi, dengan budidaya di alam abadi. Orang-orang itu tidak berani masuk jauh ke dalamnya, tetapi hanya melihat dari kejauhan. Ia hanya berani menonton diam-diam dari kejauhan. "Tuan, pembangkit tenaga listrik tingkat berapa yang akan kamu lawan?" Seorang anggota klan Tianmu, yang hanya setingkat Raja Dewa, penuh rasa ingin tahu dan memandang ke depan dengan penuh semangat, mengapa tidak ada yang berani masuk dan melihat. Idiot, orang-orang itu pasti tahu kalau pertarungan level itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tonton, jadi mereka hanya berani menonton dari kejauhan. Seorang gadis cantik Tianmu memelototi pemuda itu dan memarahinya. "Kakak senior, level berapa yang kamu bicarakan? Level berapa itu?" teriak pemuda itu. Gadis itu diam-diam melirik ke arah Evelyn di sampingnya, menjulurkan lidahnya, dan berkata dengan manis, "Tentu saja ini adalah keberadaan yang lebih menakutkan daripada tuannya, jika tidak, tuannya tidak akan hanya melihat dari kejauhan." Begitu kata-kata ini keluar, pemuda itu terkejut dan berkata tuannya telah menembus keabadian tingkat kedua. Mungkinkah orang yang ada di dalam asap lebih kuat dari tuannya? Apakah dia puncak keabadian? Omong kosong. Gadis itu mendengus. Ketika Evelyn pergi ke laut ketiadaan bersama Mahisa dan Adams dan pertama kali bertemu Xian, alam surga pertama yang abadi hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos ke surga kedua. Setelah mengalami tragedi bintang Kadal Naga dan menerima beberapa nasihat dari leluhur Kadal Naga, klan Tianmu dan klan Xuantian bersatu, dan klan Tianmu menjadi ras pengikut klan Xuantian menerima banyak manfaat. Evelyn memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menerobos dan mencapai keabadian tingkat kedua. Di seluruh klan Tianmu, Evelyn sangat terkenal saat ini karena dia menjadikan klan Tianmu menjadi ras pengikut klan Xuantian. Reputasinya di klan Tianmu begitu besar sehingga semua kepala klan Tianmu menghormatinya. Beberapa junior semuanya adalah murid Evelyn. Di mata mereka, Evelyn sudah berada di puncak, dan mereka bahkan belum pernah melihat keberadaan tingkat domain leluhur. Seluruh klan Tianmu belum menghasilkan leluhur domain sejauh ini, dan hal yang sama juga berlaku. Klan Tianmu hanyalah ras kelas 3, bahkan bukan ras kelas 2. Kecuali jika leluhur domain muncul dalam perlombaan, level seluruh ras dapat ditingkatkan. Xiaoya, Xiaoye, kamu harus ingat bahwa tingkat kultivasi master mungkin dianggap yang terbaik di klan, tetapi mendapatkan laut alam void sama sekali tidak layak untuk disebutkan. Evelyn memandang kedua pemuda yang sangat dia harapkan, dan berkata dengan serius, "Dengan tingkat kultivasi tuanku, jika kamu melawan seseorang di lautan hampa, kemungkinan besar kamu akan mati. Disitulah yang kuat akan berada. Di dalam tempat di mana awan berada, ada kekuatan yang lebih kuat dari klan Tianmu daripada bintang, jadi kamu tidak boleh santai." Begitu kata-kata ini keluar, kedua pemuda itu, Xiaoya dan Xiaoye, terdiam dan terus berkata ya. Evelyn menatap mereka berdua dalam-dalam, menghela nafas secara diam-diam, dan berkata, "Kemampuan tuanku terbatas. Bahkan jika aku memberitahumu semua pemahaman rahasianya, paling banyak kamu sedikit lebih baik dari tuanku. Adapun leluhur domain penerobos, hei, tidak ada seorang pun. Tuan yang baik, saya khawatir dia akan putus asa selama sisa hidupnya. Impian terbesarnya adalah klan Tianmu dapat melahirkan leluhur domain, yang akan menaikkan level klan Tianmu satu tingkat."
Sekalipun generasinya tidak mampu melakukannya, ia berharap generasi penerus dapat mewujudkan impian yang dirindukan setiap orang di suku Tianmu. Dari sudut pandangnya, kedua murid Xiaoya dan Xiaoye memiliki kualifikasi yang luar biasa guru, mungkin ada secercah harapan di masa depan. Dimungkinkan untuk menembus domain leluhur. Namun, seorang master terkenal di tingkat leluhur wilayah bukanlah sesuatu yang dapat disembah oleh suku kecil Tianmu. Saat itu, dia, Mahisa, dan Adams mencoba yang terbaik untuk membantu Xi Yan, dan pernah membuat permintaan jika suatu hari Xi Yan menerobos leluhur wilayah, Xi Yan pilih seseorang dari klan Tianmu sebagai muridmu. Dia, Mahisa, dan Adams pernah tinggal di Laut Void dan menghabiskan seluruh energi ilahi mereka untuk mencari tahu tentang Xi Yan. Baru setelah mereka mendengar bahwa Xi Yan menghilang di dasar laut kehancuran, mereka kembali ke alam Lin An dengan kecewa, berpikir bahwa perjanjian yang mereka buat dengan Xi Yan mungkin tidak akan pernah terpenuhi lagi. Lama tidak bertemu, Evelyn. Di tengah kekhawatirannya tentang untung dan rugi, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di telinganya. Dia sedikit terkejut pada awalnya, tetapi ketika dia melihat orang yang datang di sebelahnya, dia tiba-tiba terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dengan gemetar di sekujur tubuh. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Mata Evelyn berbinar. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Xi Yan di sini. Ketika dia tahu bahwa Xi Yan telah menghilang secara misterius dari laut kehancuran, dia menduga Xi Yan telah kembali ke kampung halamannya. Mahisa kecewa. Setelah mencapai titik ekstrim, setelah kembali ke Lin Meng Realm, saya mengalami depresi untuk waktu yang lama. Setelah lebih dari 100 tahun, dia bepergian dengan beberapa murid, dan tempat yang dia datangi bukanlah laut ketiadaan. Dia tiba-tiba bertemu Xi Yan, yang benar-benar membuatnya gembira. Aku tidak menyangka kamu ada di sini. Wajah Evelyn berseri-seri, pikirannya bergerak, dan dia tiba-tiba mengerti. Dia melihat ke tempat yang dipenuhi asap dan menerima begitu saja. Kamu juga tertarik dengan pergerakan besar di sini dan datang dari alam lain. Aneh untuk mengatakan bahwa ini fluktuasi yang kuat di wilayah Lanyi telah menghancurkan penghalang di wilayah kami, jadi Anda juga harusnya juga, bukan? Xi Yan dan Zi Yao saling memandang dan tersenyum, dan berkata ya, domain kami juga dekat. Itu terkoyak oleh fluktuasi, jadi kami datang untuk melihatnya. Tanpa diduga, kami bertemu dengan seorang kenalan. Mata Evelyn mengeluarkan cahaya aneh, Yi Yi menatapnya dan Zi Yao, diam-diam terkejut di dalam hatinya. Dia bahkan tidak bisa melihat tingkat budidaya Xi Yan dan Zi Yao. Alam klan Tianmu tidak jauh dari sini kan? Aku sudah lama tidak bertemu Adams dan Mahisa. Nah, jika kamu tidak keberatan, bawa kami ke sana untuk merenung. Sejenak dan berkata secara proaktif. Tempat ini telah menarik terlalu banyak perhatian. Setelah Yuan Zhu melarikan diri, tempat ini akan segera menjadi fokus, terutama sejak Rabbit dan Clark meninggal secara tragis, dan Nepton, Xiao Lai, Jiani, Del dibawa ke dunia cahaya ilahi oleh Xiao. Tempat ini pasti akan menarik orang-orang kuat dari 10 domain leluhur 7 suku. Setelah pertarungannya dengan Yuan Zhu, dia menghabiskan banyak kekuatan. Energi setelah kematian tragis semua orang di Narabit diserap oleh tubuh besarnya di area yang sangat kecil. Demikian pula, Zi Yao juga perlu distabilkan dan Napton, Xiao Lai, dan Jiani perlu ditangani. Wilayah kekuasaan klan Tianmu adalah tempat yang bagus untuk tinggal, jadi dia memikirkannya. Haha, bagus, menurutku Adams dan Mahisa akan sangat senang bertemu denganmu. Evelyn sangat ingin Xi Yan pergi dan segera menyetujuinya. Dia menyentuh sudut mulutnya, berpikir sejenak, dan kemudian bertanya kamu tidak ingin terus menonton. Pergerakannya begitu besar sehingga pel ini runtuh. Saya khawatir itu adalah nenek moyang Yu yang kuat. Pertempuran antara keduanya, keingintahuannya tentang asap masih kuat. Jika itu benar-benar ranah leluhur domain, kita akan mendapat masalah jika kita masuk dengan gegabah, jadi kita tidak boleh menyerah, kan? Xi Yan tersenyum pahit. Evelyn memikirkannya dengan hati-hati, mengangguk, dan berkata, oke, mari kita kembali ke cara kita datang dan pergi ke alam Lin Meng. Tuan, siapa mereka? Xiaoya, seorang gadis dari suku Tianmu, memiliki mata yang bersinar. Dia menatap Xi Yan, lalu ke Zi Yao, dan berkata, saudari ini sangat cantik. Saya belum pernah melihatnya begitu cantik. Wanita itu sangat cantik. Setelah menggabungkan kekuatan jiwa Hie, cahaya mempesona Zi Yao tidak dapat disembunyikan, dan keindahannya yang menggugah jiwa bahkan dapat membuat wanita terkagum-kagum. Ono dan beberapa pria dari suku Tianmu semuanya malu-malu ketika melihat Zi Yao. Mereka semua menggeliat dan mata mereka mengelak. Mereka ingin melihat sekilas lagi, tapi juga takut dengan kejengkelan Xi Yan. Di tengah kekaguman Xiaoya yang tulus, Zi Yao tersenyum anggun dan anggun, gadis kecil itu juga sangat cantik. Siapa ini? Evelyn terkejut dan berpikir kenapa bukan Audrey. Wanita lain. Ketika dia menanyakan pertanyaan ini,
dia menemukan bahwa Xian sedikit terkejut, sementara Xiao menatap Xian dengan mata cerah dan senyuman, seolah menunggu Xian memberinya jawaban yang memuaskan. Hubungannya belum dikonfirmasi. Evelyn terkejut dalam hati dan terlihat sangat malu, merasa telah menanyakan sesuatu yang bodoh. Xian tersenyum acuh tak acuh, tanpa menjelaskan hubungannya dengan jelas. Di bawah tatapan iri dari pria suku Tianmu Ono, dia secara alami melingkarkan lengannya di pinggang ramping Xiao seperti ular air. Mata Xiao dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia mencondongkan tubuh ke arahnya secara alami, merasa bahagia, aku sangat menyukaimu, gadis kecil. Kamu mempraktikkan rahasia api, kan? Aku akan memberimu gadget ini. Dia datang ke sisi Xiaoya dengan cara yang menawan, dan yang mengejutkan gadis Tianmu, dia memasukkan kristal merah berbentuk hati ke telapak tangan Xiaoya. Kristal merah berbentuk hati itu memiliki bola api merah yang melompat-lompat di dalamnya, dan ia sebenarnya memiliki kesadaran hidup yang murni. Xiaoya menyentuh kristal merah berbentuk hati dengan telapak tangannya yang halus dan putih, dan tiba-tiba merasa bahwa bahkan altar jiwa pun tampak tenggelam di lautan api. Sinar energi api murni menembus langsung dari kristal merah berbentuk hati ke dalam pohon kunonya dengan kekuatan ilahi dinyalakan seperti embusan, dan energi merah melonjak seperti gelombang. Xiaoya terkejut, dia menjabat tangan kecilnya dan melemparkan kristal merah berbentuk hati itu dengan panik. Dia melihat kristal merah kecil itu melepaskan gelombang panas yang sangat besar dalam sekejap. Xiaoya masih muda dan memiliki sedikit pengetahuan, jadi Evelyn secara alami memiliki cukup ketajaman untuk membedakan betapa berharganya benda-benda aneh. Dia buru-buru menggunakan kekuatannya untuk membungkus kristal merah kecil itu dan menyimpannya dengan energi murni. Dia merasakannya secara diam-diam, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya terkejut. Dia memandang Xiao dengan ngeri, memegang kristal merah itu dengan hormat, dan berkata benda ini terlalu berharga. Tolong ambil kembali, Xiaoya. Aku khawatir Xiaoya tidak akan sanggup menanggungnya. Kekuatan yang terkandung dalam sepotong kecil kristal membuatnya gemetar ketakutan. Dia tidak tahu benda apa ini, tapi dia tahu bahwa itu sungguh sangat berharga. Xiao tersenyum tenang dan melirik Xian. Xian tahu bahwa melihat harta karun yang sangat berharga di Evelyn hanyalah kejadian biasa bagi Xiao. Dia menyeringai dan berkata ambillah atas nama gadis kecil itu. Keadaan gadis itu saat ini secara alami tidak dapat sepenuhnya menyerap energi api. Namun, kristal merah ini cukup untuk meningkatkan kecepatan pengumpulan kekuatan sucinya sebanyak 10 kali lipat. Bahkan jika dia mencapai tingkat keabadian, dia mungkin tidak dapat menyerap semua kekuatan. Begitu dia mengatakan ini, tangan Evelyn yang memegang kristal api sedikit bergetar. Xiaoya tercengang, dan anggota klan Tianmu juga terkejut dan bingung, tidak tahu apakah yang dikatakan Xian itu benar atau salah. Kekuatan yang terkandung dalam sepotong kecil kristal api dapat bertahan hingga Xiaoya menerobos ke alam abadi. Jika itu sangat berharga, mengapa memberikannya begitu saja? Mungkinkah di mata kedua orang ini, harta karun seperti itu hanyalah hal biasa? Sederet pertanyaan masih melekat di hati suku Tianmu. Mereka adalah generasi bawah dan memiliki keraguan namun tidak berani bertanya. Evelyn merenung untuk waktu yang lama, lalu dia menerimanya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Xiao, dan secara pribadi memimpin jalan, memimpin Xian dan Xiao ke celah penghalang. Melewati celah di penghalang domain, Xian dan Xiao datang ke domain tempat tinggal suku Tianmu. Begitu mereka memasukinya, tidak lama setelah mereka pergi, penghalang domain yang robek muncul di lapisan riak ruang gerakannya, ia sembuh secara ajaib. Tentu saja, tidak ada seorang pun di klan Tianmu yang mengetahui semua ini. Domain Lin Meng tidak terlalu besar, dan kesadaran jiwa Xian menyebar dan segera menutupi setengah dari domain tersebut. Dia berputar di antara banyak bintang dan memasukkan situasi umum domain tersebut ke dalam hatinya. Aku akan membawamu ke susunan teleportasi, ke tanah suci suku Tianmu kita, Mahisa dan Adams ada di antara mereka. Setelah Evelyn menerima kristal api, dia sedikit kagum pada Xian dan Xiao. Dia memimpin jalan ke titik teleportasi terdekat, ekspresinya sedikit berhati-hati di sepanjang jalan. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa lagi melihat Xian hari ini. Dia tidak yakin sama sekali, dan dia ragu untuk menyebutkan janji yang dia buat saat itu. Dia takut Xian akan menolak. Dalam perjalanan, Xiaoya, Ono, dan para pemuda dan pemudi dari suku Tianmu terus berbisik-bisik. Mereka penuh rasa ingin tahu tentang Xian dan Xiao, dan mereka semua menebak-nebak tentang alam dan kultivasi mereka. Kebanyakan orang percaya bahwa Xian dan Xiao berada di alam surga keabadian yang pertama. Bahkan Ono yang paling berani pun hanya menduga bahwa keduanya telah mencapai alam surga keabadian yang kedua. Memanggil, lampu putih menyala dan susunan teleportasi diaktifkan, menjangkau puluhan pel dan mencapai tanah suci klan Tianmu. Bintang Tianmu tampak seperti pupil mata besar dari luar. Ini adalah tanah suci klan Tianmu, tempat anggota suku tinggal, berlatih, dan memuja leluhur mereka selama beberapa generasi.
Aura di pel ini cukup baik. Hutan yang luas mencakup hampir 3/4 dari pel ini. Sisanya berupa danau-danau besar dan kecil. Air di danau-danau itu jernih tanpa polusi. Rasanya manis dan nikmat langsung diminum. Di dalam hutan, ada banyak kota dengan ukuran berbeda, dengan banyak anggota klan Tianmu yang keluar masuk, dan di langit, ada juga pejuang hebat yang terbang. Di bagian tenggara pel ini, di samping 7 danau kristal besar, terdapat tanah suci suku Tianmu, di antaranya terdapat patung dewa yang tinggi. Patung tersebut memiliki mata ketiga di antara alisnya yang terbuka lebar, mengeluarkan cahaya ilahi yang berwarna-warni. Patung mereka semua adalah mantan orang kuat dari klan Tianmu, orang-orang yang telah memberikan kontribusi besar pada ras. Patung yang baru didirikan setinggi 10 kaki, diukir dari sejenis batu cian, dan terlihat seperti Evelyn. Banyak anggota suku Tianmu yang berada di samping patung itu, menatap patung Evelyn dan membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat. Lumayan, sukumu mendirikan patung khusus untukmu. Setelah Xian jatuh dari langit, dia meliriknya dan bercanda sambil tersenyum. Malu, kata Evelyn dengan canggung. Tuanku mengizinkan klan Tianmu kita menjalin kontak dengan klan Xuantian. Berkat tuanku, klan Tianmu kita dapat mengandalkan klan Xuantian yang kuat. Dia telah memberikan kontribusi besar pada perlombaan. Para pemimpin dan tetua klan selalu berpikir bahwa, guru memenuhi syarat untuk disembah oleh klan. Salah satu murid Evelyn, yang telah bangga akan hal ini selama lebih dari 100 tahun, melihat ejekan Xian, wajahnya memerah dan dia melompat untuk membela diri. Xian hanya tersenyum, merasa geli di hatinya, dan berjalan dengan tenang menuju patung itu. Zi Yao mengikuti secara berdampingan. Evelyn menjadi semakin malu. Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa klan Tianmu dapat mengandalkan klan Xuantian semata-mata karena Tusiki dan istrinya memberikan wajah Xian saat itu. Klan Tianmu tidak akan memenuhi syarat sama sekali, dan menjadi ras pengikut klan Xuantian. Tanah suci klan Tianmu terletak di tengah 7 danau jernih, dengan energi spiritual yang kuat. Di dalam patung-patung besar, terdapat banyak kuil untuk pengorbanan. Kuil-kuil tersebut sangat megah dan tinggi, dan banyak tetua klan Tianmu berlatih di dalamnya. Patriark lama klan Tianmu memimpin keseluruhan situasi klan Tianmu di kuil terbesar. Tuan Evelyn ternyata adalah tetua agung dari klan Tianmu, dia tewas dalam pertempuran dengan prajurit dari alam terdekat. Sebelumnya, Evelyn, Mahisa, dan Adams tidak memenuhi syarat untuk MAP di Tanah Suci, juga bukan dari klan Tianmu. Kembali dari Laut Ketiadaan, ketiga Evelyn membawa persahabatan klan Xuantian dan menjalin kontak dengan klan Xuantian. Karena pencapaian besar ini, Evelyn, Adams, dan Mahisa semuanya menjadi tetua klan Tianmu, dan tentu saja mereka semua mendapat tempat di kuil tersebut. Sebagai kakak laki-laki tertua, Evelyn memiliki pujian terbesar, dan para tetua klan Tianmu membangun kuil untuknya setelah berdiskusi. Banyak anggota suku Tianmu yang kini menganggap Evelyn sebagai pahlawan besar di dalam sukunya, dan banyak pemuda suku yang akan mengajak mereka berkumpul untuk memuja patung Evelyn. Murid Evelyn semua bangga akan hal ini, dan ketika mereka melihat Xian mengolok-oloknya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan membantah. Xian menertawakannya dan membiarkan Evelyn memimpin, dengan tenang tiba di kuil. Bagian depan adalah pusat dari Tanah Suci. Orang luar tidak bisa masuk dengan mudah tanpa persetujuan dari Bapa Bangsa yang lama. Mohon pengertiannya. Evelyn tiba-tiba berhenti dan berkata dengan malu-malu. Adams dan Mahisa sama-sama ada di kuil. Saya akan memanggil mereka kemari, datang dan temui Anda secara langsung. Xian sama sekali tidak tertarik dengan Tanah Suci suku Tianmu. Saya datang ke sini hanya untuk beristirahat, dan setelah mendengar apa yang dikatakan Evelyn, dia mengangguk setuju. Evelyn meminta muridnya untuk tinggal di luar dan memasuki kompleks kuil sendirian. Setengah jam kemudian, dia memimpin Mahisa dan Adams kembali bersama. Saat Adams dan Mahisa melihat Xian, mereka semua terkejut dan berteriak dari kejauhan atas nama seluruh suku Tianmu, terima kasih sudah datang. Xiaoya dan Xiaoye, para pemuda dan pemudi suku Tianmu, semuanya terkejut saat melihat Adams yang selalu sombong begitu rendah hati saat memperlakukan Xian. Apakah Anda berterima kasih atas nama klan Tianmu? Mereka semua tampak bingung. Entah kenapa suku Tianmu ingin berterima kasih kepada Xian. Mereka diam-diam mengira Adams hanyalah pujian dan tidak terlalu memikirkannya. Banyak anak muda dari suku Tianmu berkumpul di bawah patung di dekatnya, mengobrol dan tertawa. Ketika saya mendengar kata-kata aneh di sini, saya tidak bisa tidak memperhatikan. Saat mereka melihat Evelyn, Adams, dan Mahisa, mereka tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menjadi heboh dan bergegas maju silih berganti. Penatua Evelyn. Apakah Anda Penatua Evelyn? Tolong beri saya restu Anda. Penatua Adams. Penatua Mahisa, ya Tuhan, kalian semua keluar dari kuil. Saya sangat senang melihat Anda. Tolong tunjukkan padaku labirin misterinya. Salam kepada Penatua Evelyn. Kegembiraan tiba-tiba mulai berteriak. Mata anak-anak muda itu bersinar dan mereka berkerumun di sini dengan putus asa.
Evelyn melihat situasinya kurang baik. Dia segera berkata mari kita bicara di tempat lain. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya, dan bola cahaya kristal berubah menjadi bola kain, membungkus semua murid, dan tiba-tiba menghilang bersama Mahisa dan Adams. Pikiran Xian bergerak, dan sosok Xiao dan Ziyao menjadi kabur dan perlahan menghilang. Ketika mereka muncul kembali, semua orang sudah berada di sebuah lembah kecil di luar kuil tanah suci. Lembah itu sangat sunyi, dan ada fluktuasi pesona yang sangat kuat di luar. Ada banyak bangunan bambu halaman yang proporsional dibangun di lembah itu elegan dan tenang. Ini dulunya adalah tempat retret Tuan Evelyn. Ketiga Evelyn kadang-kadang datang ke sini untuk membahas masalah rahasia. Letaknya agak jauh dari kuil tanah suci, jadi tidak terlalu jauh. Mengapa kamu datang ke klan Tianmu kami? Mahisa menerima pil keabadian dari nenek moyang Kadal Naga, dan sekarang dia telah memasuki alam keabadian. Dia juga salah satu tetua suku Tianmu. Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa pencapaiannya hari ini semua karena Xian cerah, jadi nadanya lebih penuh hormat dan lebih baik daripada nada Adams. Saya sedang lewat dan melihat Evelyn, jadi saya datang untuk melihatnya. Xian menjelaskan sambil tersenyum. Patriark tua sedang sibuk menghibur orang-orang kuat dari klan Phoenix Api dan tidak punya waktu untuk saat ini. Setelah masalah ini selesai, kami dan Patriark tua akan menghibur kalian berdua. Klan Phoenix Api. Ziyao memasang ekspresi aneh dan tatapan menarik di matanya, seolah dia mengetahui ras ini. Klan Phoenix Api sangat terkenal di laut wilayah Void. Dikatakan bahwa seperti klan Kadal Naga, mereka juga merupakan keturunan makhluk Taichu. Namun, klan Phoenix Api sedikit lebih kuat. Klan Phoenix Api memiliki leluhur yang kuat di wilayah tersebut, dan klan Phoenix Api juga merupakan keturunan klan Xuantian, tetapi jauh lebih kuat dari klan Tianmu kami. Evelyn menjelaskan kepada Xian, bidang bintang klan Phoenix Api sangat dekat dengan klan Tianmu kami. Setelah kami melekatkan diri pada klan Tianmu, kami diinstruksikan oleh klan Mata Surgawi untuk memiliki hubungan baik dengan klan Phoenix Api di masa depan. Di dekatnya, kami klan Tianmu dan banyak ras kecil lainnya mengikuti jejak klan Phoenix Api. Xian tidak tertarik dengan perselisihan antara ras-ras kecil ini, dan dia tidak peduli sama sekali dengan penerimaan pemimpin sukumu yang lama hari itu. Dia melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya dan berkata tidak perlu merepotkan sukumu pemimpin, kami hanya lewat di dekat sini, baiklah, kami dapat melihat Anda. Saya sangat senang untuk Anda. Kami lelah karena perjalanan jauh dan ingin berlatih dengan tenang di sini, jika Anda tidak keberatan. Mahisa sangat pintar dan langsung mengerti, lalu mengangguk cepat, kalian istirahat dulu, dan kami akan datang menemui kalian saat kalian sudah pulih. Setelah mengatakan itu, dia menyeret kedua kakak laki-lakinya dan mengungsi dari tempat ini bersama juniornya. Kenapa kamu pergi begitu terburu-buru? Setelah meninggalkan lembah, Evelyn merasa sedikit tidak puas. Dia memelototi adik perempuannya dan mendengus kami memiliki perjanjian dengannya saat itu, dan aku takut dia akan melupakannya, jadi saya ingin menyebutkannya, apa yang membuat Anda khawatir? Saat orang ingin berduaan saja, idiot, kamu bahkan tidak mengedipkan mata sama sekali. Mahisa tertawa. Saat dia mengatakan ini, Evelyn dan Adams terbangun, dan kemudian mengira Xian masih ada di sana, jadi mereka tidak terburu-buru, jadi mereka merasa lega. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi saat orang-orang dari klan Phoenix Api datang? Wajah Evelyn merosot, ekspresinya sedikit rumit. Klan Tianmu, seperti klan Phoenix Api, adalah ras yang bergantung pada klan Xuantian, tetapi klan Tianmu jauh lebih lemah daripada klan Phoenix Api, jadi di alam laut bintang terdekat, klan Phoenix Api menganggap dirinya sebagai pemimpin, dan klan Phoenix Api memang membantu. Suku Tianmu sibuk membantu suku Tianmu untuk menakut-nakuti ras di sekitarnya. Tapi itu tidak gratis. Di domain bintang klan Tianmu, banyak tambang yang akrab dengan api telah diambil oleh klan Phoenix Api. Anggota klan Phoenix Api mempraktikkan kekuatan api, dan tambang api di wilayah mereka hampir seluruhnya sebagian besar alam yang terhubung dengan klan Phoenix Api diambil dari tambang api. Awalnya, klan Phoenix Api dan klan Tianmu tidak memiliki hubungan, tetapi karena semua orang terikat pada klan Xuantian, dan karena klan Phoenix Api membantu klan Tianmu menakuti kekuatan musuh di sekitarnya, klan Phoenix Api secara alami memperluas tentakelnya ke klan Tianmu. Wilayah klan Tianmu. Minta klan Tianmu untuk menyerahkan semua tambang yang kaya akan kristal api kepada klan Phoenix Api. Kali ini, anggota klan Phoenix Api datang dan membawa banyak budak penambangan, dan mereka siap untuk memulai. Mereka tidak memiliki cukup budak penambangan. Mereka ingin kita menyediakan beberapa budak penambangan untuk membantu mereka menambang kristal api, kata Adams sambil tersenyum pahit. Ini benar-benar keterlaluan. Kami telah menugaskan tambang kristal api itu kepada mereka, tetapi mereka masih meminta kami untuk menyediakan bahkan budak tambang. Mereka tidak banyak membantu kami, dan tidak berperang atas nama kami. Mereka hanya di antara pasukan musuh. Hanya berteriak dan berteriak, tapi sebenarnya mereka menginginkan banyak hal dari kita, Evelyn mendengus dingin.
Setiap orang adalah pengikut klan Xuantian, dan klan Xuantian memiliki niat baik. Klan Phoenix Api adalah yang terkuat di area ini. Sayangnya, tidak mungkin. Mereka memiliki leluhur domain, dan status mereka di klan Xuantian jauh lebih besar, lebih tinggi dari kita. Adams menghela nafas. Lupakan saja. Evelyn tidak punya pilihan selain menanggungnya untuk saat ini. Di lembah. Setelah semua orang di Evelyn pergi, Si Yan tersenyum ringan dan berkata, berbicara tentang klan Phoenix Api, kamu memiliki ekspresi yang aneh. Kenapa? Kamu kenal mereka? Setelah saya memasuki lautan hampa, saya belajar sedikit tentang klan Phoenix Api. Oh, nenek moyang sebelumnya telah dimurnikan oleh saya. Si Yan tahu di dalam hatinya bahwa Zi Yao awalnya adalah tiruan dari Hie dan bagian dari jiwa Hie. Sekarang dia telah menelan kesadaran jiwa Hie, dia sekarang mengidentifikasi dirinya sebagai Hie, dan mendapatkan semua kenangan dari awal. Nenek moyang suku Phoenix Api juga merupakan makhluk sejak awal. Bagaimana dia bisa dimurnikan olehmu? Si Yan juga penasaran. Zi Yao merenung dalam waktu lama dan tiba-tiba berkata berapa banyak yang kamu ketahui tentang hal-hal di era Taichu. Bukankah kamu adalah dua jiwa Huang? Ingatannya terfragmentasi dan tidak dapat disatukan. Yang saya tahu hanyalah fragmen dan saya tidak dapat benar-benar memahami detail dari era itu. Si Yan berkata tanpa daya. Melihatnya dalam-dalam, Zi Yao tersenyum manis. Kalau begitu aku akan menjelaskannya kepadamu dengan hati-hati agar kamu bisa merasa percaya diri. Si Yan tersenyum. Dia ingin mencari tempat yang tenang, berbicara baik dengan Zi Yao, berbicara tentang era yang hancur, dan menghilangkan kabut di hatinya. Itu adalah era yang ajaib, dan makhluk hidup sangat besar. Di era itu, ketika makhluk hidup dilahirkan, mereka berada di alam dewa virtual. Kita tidak perlu seperti ras saat ini, selangkah demi selangkah untuk mencapainya. Berkultivasi menjadi Raja Dewa, dan kemudian menerobos dari Raja Dewa ke Dewa Virtual. Sejak awal, kami semua dimulai sebagai dewa palsu, dan kami diberkati secara unik, dan itu mudah untuk dipraktikkan. Di zaman itu, tidak ada batasan. Langit dan bumi hanyalah satu langit berbintang yang tak terbatas. Miliaran bintang semuanya ada di antara langit dan bumi. Saat itu, tidak ada penghalang langit berbintang. Lautan bintang tidak ada habisnya dan bisa meluas ke tempat yang tak terbatas. Semua orang bisa. Saya tidak tahu apakah lautan bintang itu ada ujungnya. Tidak ada yang bisa menemukan ujung lautan bintang sampai akhir zaman kita. Di era itu, langit dan bumi bisa melahirkan senjata magis. Misalnya, galaksi jatuhmu pada awalnya adalah lautan bintang. Bintang-bintang memiliki kesadaran hidup dan fluktuasi jiwa yang kuat. Ditemukan oleh Chen dan ditempa selama puluhan ribu tahun, berubah menjadi artefak dan jatuh ke galaksi. Sayangnya, Chen juga tewas dalam pertempuran itu. Keberadaan galaksi yang jatuh tidak diketahui. Zi Yao dengan fasih menggambarkan kemegahan zaman itu. Mengapa kamu bertarung? Untuk apa pertempuran itu? Si Yan menyipitkan matanya dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Tentu saja untuk menjadi lebih kuat. Di zaman kita, jumlah makhluk tidak sebanyak sekarang. Jumlah kita hanya beberapa ribu, dan banyak dari mereka tidak berada pada level tinggi. Namun pada masa itu, ada banyak makhluk yang lebih kuat daripada yang ada. Hari ini, pada zaman itu, setiap bintang laut dimiliki oleh makhluk yang berbeda-beda, dan setiap keberadaan memiliki wilayahnya masing-masing. Yang lemah memiliki wilayah yang tipis dan material yang buruk, sedangkan yang kuat menempati wilayah terbaik dan memiliki ladang bintang paling subur. Semuanya ada perkelahian dari waktu ke waktu, tetapi tidak ada pertempuran skala besar yang terjadi. Setelah hidup damai dan harmonis selama bertahun-tahun, banyak makhluk kuat menerobos ke alam yang sangat tinggi dan memasuki surga kedua dan ketiga para leluhur. Setelah itu, semua orang kuat terjebak di surga ketiga para leluhur. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Saya tidak tahu bagaimana cara berlatih dan bagaimana meningkatkannya. Semua makhluk kuat terjebak dan tidak bisa terus menerobos. Lalu ada pepatah yang muncul entah dari mana, mengatakan bahwa jika semakin banyak esensi dan darah makhluk purba kita yang menyatu, kita dapat memecahkan hambatan evolusi, menyempurnakan diri, mendapatkan kembali transformasi, dan kemudian dapat melangkah, menjadi sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh siapapun. Beberapa orang percaya bahwa mereka mulai mencoba menghabisi makhluk tingkat rendah dan menghisap esensi darah mereka untuk menyempurnakan garis keturunan mereka sendiri. Ternyata itu benar-benar mungkin. Orang itu menjadi lebih kuat terlebih dahulu, dan mulai menyerang makhluk yang lebih lemah dari mereka dengan gila-gilaan, terus-menerus meningkatkan esensi darahnya, dan menjadi semakin kuat. Tren ini menyebar seperti api Ibel 15, menutupi seluruh alam semesta bintang laut dengan tren yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Semua makhluk primitif, baik demi kekuatan atau murni untuk pertahanan diri, berpartisipasi dan mulai saling menghabisi. Yang kuat menghisap esensi dan darah yang lemah, dan dia mungkin diserang dan dimakan oleh yang lebih kuat. Alam semesta telah damai selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu,
Hanya dalam puluhan ribu tahun, karena pertempuran tanpa akhir, langit berbintang runtuh, banyak bintang hancur, langit dan bumi hancur, dan semua makhluk hidup punah satu persatu. Makhluk yang bertahan pada akhirnya adalah yang terkuat. Namun, untuk melampaui semua makhluk, pertempuran di antara mereka tidak berhenti di langit setelah memasuki domain leluhur. Akibatnya, hasilnya adalah akhir dari Taichu era, dan makhluk-makhluk itu hampir hancur total. Punah, mereka yang selamat terluka parah dan tertidur lama. Kehancuran, gigitan, dan kalajengking adalah luka serius pada orang yang sedang tidur. Ketika mereka bangun, mereka telah tiba di era baru berikutnya. Ziyao menjelaskan alasan pertempuran di era itu. Dia tidak banyak bicara tentang detail kejam dari pertempuran terakhir, tapi Xi Yan bisa membayangkan betapa mengerikannya pertempuran itu. Hanya karena rumor, Xi Yan tercengang. Itu bukan rumor, itu fakta. Kami berdua telah memastikan bahwa dengan saling menyerap darah primordial, kami memang dapat meningkatkan diri, mengembangkan bentuk kehidupan, dan bertransformasi ke tingkat yang lebih tinggi, tragis. Pertarungan tidak akan mengakhiri era kita, kata Ziyao. Bisakah seseorang benar-benar mengubah kehidupan dengan menyerap esensi dan darah dari awal yang mutlak? Xi Yan bertanya dengan heran. Dikabarkan bahwa sebelum langit dan bumi terbentuk, hanya ada satu kehidupan yang tertidur di alam semesta. Namanya Taichu. Tidak ada yang tahu keberadaannya, dan tidak ada yang tahu bagaimana terbentuknya. Konon bahwa alam semesta, langit dan bumi diciptakan olehnya. Asal-usul semua spesies adalah penyebab terbentuknya langit dan bumi. Dikatakan bahwa setelah penciptaan dunia, ia kehabisan kekuatannya dan binasa. Tubuhnya yang tak berujung meledak, dan dagingnya terbelah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Potongan daging dan darah membentuk makhluk purba kita. Darah purba dalam tubuh kita adalah darahnya yang paling murni, dapat mengubah dirinya sendiri dengan menyerap satu sama lain, dan perlahan-lahan berubah ke arahnya. Dikatakan bahwa setelah menyerap semua darah awal, ia bisa menjadi aslinya. Itu konyol. Xi Yan menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak masuk akal. Saya yakin ini benar. Ziyao memandang dengan serius. Dia menatap Xi Yan dalam-dalam, menara jimat misterius yang Anda gabungkan adalah kunci menuju gerbang Taichu. Jika Anda membuka gerbang Taichu, Anda bisa masuk. Jauh di lubuk hatinya, ia mengetahui rahasia utama kebenaran besar dan asal-usul spesies. Xi Yan merasa ngeri, menara jimat rahasia adalah kunci gerbang awal mutlak. Apakah ini benar? Menara jimat misterius ini dibuat dari pecahan tengkoraknya. Sangat ajaib. Dikatakan bahwa hanya menara jimat misterius yang dapat membuka pintu ke awal dan memasuki kedalaman untuk menjelajahi misteri. Sama sekali, inilah sebabnya semua orang berusaha mati-matian untuk merebut menara jimat misterius. Apakah benar ada gerbang awal mutlak? Tahukah kamu di mana itu? Xi Yan memasang ekspresi aneh. Aku tahu di mana itu. Faktanya, pertempuran terakhir kita terjadi di depan gerbang Taichu. Karena dikabarkan bahwa jika kita bisa menerobos ke alam leluhur dan memadukan darah Taichu untuk mencapai kekuatan yang cukup, kita dapat langsung meledakkannya. Gerbang permulaan absolut memasuki kedalaman pikirannya. Sayangnya, bahkan Huang yang terkuat pun tidak dapat masuk ke alam itu. Penempaan menara simbol misterius belum selesai, tetapi sekarang telah memakan waktu seluruh era agar benar-benar terkondensasi dan diubah. Sebagai kuncinya, jika menara simbol misterius berhasil diselesaikan pada saat itu, maka kita dapat membuka gerbang awal yang mutlak. Teriak Ziyao. Kata-katanya tentang era Taichu, menara jimat misterius, dan Taichu seperti membuka jendela aneh bagi Xi Yan, memungkinkan Xi Yan melihat pemandangan era yang sama sekali berbeda. Kenangan yang tidak lengkap, yang secara bertahap disatukan setelah pengingat dan perkembangan Ziyao, juga memberinya pengetahuan dan kesan tentang era itu. Potongan teks dan adegan Taichu secara bertahap menjadi jelas di jiwa sekunder. Itu adalah adegan pertempuran yang menggemparkan dunia. Itu adalah pertarungan berdarah antara Huang dan banyak makhluk besar sejak awal. Pertarungan itu mendebarkan, brutal, dan berdarah hingga ekstrim. Xi Yan tiba-tiba menutup matanya dan sedikit gemetar, merasakan guncangan pertempuran dalam ingatan itu, untuk memahami kekejaman yang mengerikan di zaman itu, dan untuk menemukan lebih banyak rahasia di zaman itu. Setelah waktu yang sangat lama, dia meninggalkan adegan itu dengan ekspresi berat di wajahnya dan tidak berkata apa-apa. Apakah kamu percaya dengan apa yang aku katakan sekarang? Ziyao tiba-tiba bertanya. Mengangguk, Xi Yan menghela nafas. Saya percaya. Kenangan itu tidak bisa dipalsukan. Pertempuran itu masih terpatri jelas di benak saya. Di lembah ini, ia dan Ziyao berulang kali berkomunikasi tentang rahasia era Taichu, membahas berbagai misteri zaman itu. Baru setelah dia merasakan perubahan pada titik akupuntur di sekujur tubuhnya, dia berkata, saya membutuhkan kekuatan pemurnian. Ziyao tersenyum manis, aku tahu misteri yang kamu latih itu aneh. Baiklah, aku akan memberimu orang-orang ini dan menghabisi mereka semua untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri. Bola cahaya ilahi menyelimuti Napton, Keit,
Oliver, dan beberapa orang kuat dari 5 suku, dan diserahkan ke tangan Xian. Xian menyeringai, dan tanpa sopan santun, dia meraih Napton dan yang lainnya dan memasukkan mereka langsung ke wilayahnya sendiri, menelan rahasia untuk memperbaikinya. Pada saat yang sama, pikiran ilahi Xiao bergerak dan menarik keluar Xiao Lai dan Jiani. Melihat Jiani dan Xiao Lai yang diikat oleh lapisan cahaya ilahi warna-warni, dia berkata dengan dingin, kamu bukan dari 7 klan. Kamu darah sangat cocok untuk dicetak olehku. Aku akan mengukir jejakku jauh di dalam altar jiwa kalian. Jika kalian bekerja sama dengan baik, kalian berdua dapat bertahan, jika tidak, jiwa kalian akan dihancurkan olehku. Setelah mengatakan itu, dia tidak memberikan hak kepada Xiao Lai dan Jiani untuk berbicara, dan langsung membawa mereka berdua ke dunianya sendiri lagi. Di lembah, Xian dan Xiao menggunakan kekuatan mereka untuk memurnikan Napton, Xiao Lai, Jiani dan lainnya, dan akhirnya memahami urusan yang belum selesai. Di luar lembah, di kuil tanah suci klan Tianmu, Evelyn, Adams, dan Mahisa bersatu kembali beberapa bulan kemudian. Hei, Xiaoya, apakah kamu sudah menerobos alam? Mencapai alam dewa virtual, Mahisa berteriak begitu dia datang dan menatap murid Evelyn dengan kebingungan di wajahnya. Evelyn tersenyum tipis dan berkata, aku memanggilmu ke sini karena masalah ini. Karena Xiaoya, ya, Evelyn mengangguk dan berkata pada Xiaoya, keluarkan kristal merah itu dan tunjukkan pada paman dan bibimu. Xiao Yazhen mengeluarkan potongan kristal api yang diberikan oleh Xiao kepadanya. Dia memegangnya erat-erat dengan tangan kecilnya karena itu sangat berharga baginya. Dalam beberapa bulan terakhir, dia mengandalkan kristal api kecil ini untuk terus mengumpulkan kekuatan ilahi dan berhasil menerobos ke alam dewa virtual. Sebelumnya, Xian pernah mengatakan bahwa energi kristal api ini dapat meningkatkan kecepatan kultivasinya 10 kali lipat dan dapat mempertahankannya hingga dia menerobos ke alam keabadian. Belum lagi dia tidak mempercayainya, begitu pula Xiaoye. Bahkan tuannya Evelyn pun merasa ragu pada saat itu. Tapi sekarang, dialah orang pertama yang mempercayainya. Dari kristal api kecil itu, dia merasakan kekuatan api yang tak ada habisnya. Ini adalah kristal api yang diberikan oleh teman wanita Xian. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sungguh tak terukur. Evelyn tampak sedikit bersemangat, ini bukan hal yang paling penting, Xiaoya, tunjukkan pada mereka. Xiaoya dengan cepat menggunakan kekuatannya, dan garis-garis api oranye merah perlahan muncul dari tangan kecilnya. Kemudian dia melihat nyala api di kristal api berubah secara aneh, berubah menjadi burung phoenix yang hidup bermandikan api. Burung phoenix melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, melepaskan gelombang api dan panas yang kuat, seolah mencoba melepaskan diri dari kristal merah terang. Baik Adams maupun Mahisa sama-sama terpana, Adams tertegun cukup lama, dan tiba-tiba ia kaget dan berteriak, kok bisa sama persis dengan totem suku Fire Phoenix. Ini juga alasan kenapa aku memanggilmu. Evelyn menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi berat, itu hanya karena itu sama dengan totem suci suku Phoenix Api, dan energinya sangat menakutkan, jadi aku bingung dan memintamu untuk datang dan berbicara denganku. Temukan ide bersama. Ini, Mahisa dan Adams mengabaikannya, tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi diam-diam terkejut. Pada saat ini, sekelompok orang dari klan Phoenix Api secara pribadi disambut oleh pemimpin lama klan Tianmu dari luar bintang. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua kurus dan jompo dari klan Phoenix Api, didukung oleh semua orang anggota klan Phoenix Api. Orang ini adalah Huo Feng. Kebanggaan klan, satu-satunya leluhur domain. Pada baju besi indah di dadanya, ada pola burung Phoenix mandi api. Di bawah kepemimpinan hormat dari patriark lama klan Tianmu, dia jatuh ke permukaan bintang-bintang dan menjerit gila. Dengan suara nyaring, dia meninggalkan semua orang dan langsung menuju ke kuil Evelyn. Apa yang terjadi dengan patriark Changqi? Seorang pria parubaya dari klan Phoenix Api tampak terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Kote, pemimpin klan Tianmu, dan matanya perlahan menjadi lebih tajam. Patriark menjadi sangat khawatir. Kote dan tetua suku Tianmu semuanya tampak bingung, merasa sedikit tidak nyaman dan tidak yakin apa yang sedang terjadi. Jika ada detailmu yang menyinggung Grandmaster Changqi, iya. Pria dari klan Phoenix Api berkata dengan nada mengancam. Wajah Kote sedikit berubah. Melihat dari kejauhan, dia menemukan bahwa lokasi yang menyebabkan Chauncey menjadi gila sebenarnya adalah kuil Evelyn, dan dia bahkan lebih terkejut lagi. Ayo pergi, segera turun dan lihat apa yang terjadi. Sekelompok prajurit dari klan Phoenix Api, meninggalkan semua orang di Kote, berubah menjadi garis api dan bergegas menuju kuil Evelyn. Di dekat tanah suci suku Tianmu, banyak anak muda suku Tianmu yang datang untuk memuja patung tersebut. Mereka hanya melihat guratan api, seperti meteor yang menyala jatuh ke arah salah satu candi tinggi, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Orang pembawa sial, itu anggota klan Phoenix Api lagi. Seseorang diam-diam mengutuk, keluarga kami memiliki 3 urat mineral yang kaya akan kristal api,
dan mereka ditempati secara paksa tanpa penjelasan apapun. Anggota klan Phoenix Api ini adalah semuanya pemarah. Di keluarga kami, wilayah ini sering menimbulkan masalah, yang sungguh memusingkan. Jangan bicara tentangmu, bukankah kita sama? Apa yang bisa kita lakukan? Klan Phoenix Api memang kuat, Changqi, tapi mereka kuat di alam leluhur. Mereka sangat penting di mata para leluhur. Klan Xuantian, jadi tentu saja mereka tidak. Kami hanya bisa menanggungnya. Hei, kamu harus bersabar lagi. Anggota klan Phoenix Api itu terlalu sombong. Mereka tidak hanya menduduki tambang kita, tapi mereka juga meminta kita mencarikan budak untuk mereka. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan sebaik itu, seperti sebelumnya. Ini semua adalah pendapat klan Phoenix Api sendiri. Klan Xuantian mungkin tidak mengetahui situasinya. Jika kita dapat menemukan anggota inti klan Xuantian untuk menjelaskan masalah ini, klan Phoenix Api seharusnya bisa menahan diri. Tidak ada gunanya. Orang-orang dari klan Xuantian hanya akan memperhatikan pendapat klan Phoenix Api dan tidak akan peduli dengan hidup dan mati kita. Mereka memiliki leluhur wilayah yang bertanggung jawab, dan klan Xuantian akan memberi mereka belas kasihan. Apa yang kita punya? Haha, sungguh luar biasa kita bisa menjadi pengikut klan Xuantian, apalagi yang bisa kita minta. Melihat anggota klan Phoenix Api berubah menjadi kobaran api dan turun ke tanah suci, banyak anggota klan Tianmu yang mengumpat dan bergumam secara diam-diam. Kamu orang yang bermulut jahat. Pada saat ini, cibiran dari anggota suku Fire Phoenix datang dari salah satu api unggun. Kumpulan api berwarna oranye merah, seperti bola cahaya yang menyala-nyala, tiba-tiba jatuh dari langit dan meledak di tengah-tengah diskusi. Banyak anak muda dari suku Tianmu yang diledakkan, dan tubuh mereka ditutupi warna hitam juga meledak. Orang menyebalkan orang pembawa sial, beraninya kamu menyerang tanah suci kami. Anggota klan Tianmu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum, dan beberapa dari mereka adalah murid dari tetua utama, berteriak untuk menggunakan kekuatan mereka. Pada saat ini, Kote, pemimpin klan Tianmu, mendarat dan menatap mereka dengan penuh keagungan. Orang-orang itu semua diam dan tidak berani bertindak sombong di depan pemimpin klan. Mereka masih memandang salah satu anggota klan Fire Phoenix dengan kebencian. Dia adalah seorang pemuda dengan ekspresi arogan, rambut merah panjang menyala, dan tingkat budidaya di alam dewa pertama. Dia adalah murid Changqi bernama Hong Fei, dan dia adalah bangsawan hebat di klan Phoenix Api. Hong Fei tertahan dalam kehampaan, menatap anggota klan Tianmu dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Setelah Kote datang ke sisi Hong Fei, dia memarahi anggota suku karena keberanian mereka dan menjelaskan sesuatu kepada Hong Fei sambil tersenyum meminta maaf. Nah, Hong Fei tertawa, melambaikan tangannya, dan langsung pergi ke kuil tempat Chauncey mendarat bahkan tanpa memberikan wajah Kote, meninggalkan Kote, pemimpin lama suku Tianmu, di sana. Wajah Kote berubah menjadi hijau dan putih untuk beberapa saat, menahan amarahnya, dia memelototi suku itu dan segera pergi. Anggota klan Tianmu yang terluka oleh bola api Hong Fei semuanya marah dan merasa sangat terhina. Penghinaan Hong Fei terhadap pemimpin klan mereka membuat mereka merasa lebih tidak nyaman daripada menyakiti mereka. Ini adalah penghinaan bagi seluruh ras mereka. Segera, Kote dan tetua suku Tianmu, Hong Fei, dan suku Phoenix Api berkumpul di kuil Evelyn. Saat ini, mata Chauncey terbakar, dia memegang sepotong kristal api di tangannya, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Evelyn, Mahisa, dan Adams, tiga tetua klan Tianmu, memandang Chauncey dengan marah dengan ekspresi yang sangat jelek. Tuan, itu milikku. Xiaoya merendahkan suaranya, memelototi Changqi dari klan Phoenix Api, dan berbisik orang tua ini tidak masuk akal dan mengambil barang-barangku tanpa penjelasan apapun. Bagaimana bisa ada orang yang begitu mendominasi? Chauncey tiba-tiba datang dan mengambil kristal api yang diberikan oleh Xiao di depan Evelyn, Mahisa, dan Adams. Kemudian, terlepas dari pertanyaan Evelyn dan yang lainnya, dia benar-benar memanjakan diri dengan api di dalam kristal api fokus, dan dia sama sekali tidak memperhatikan Evelyn dan yang lainnya. Setelah Hong Fei dan anggota klan Fire Phoenix tiba, mereka melihat Changqi memegang kristal api di kedua tangannya dan bergumam. Hong Fei tertegun pada awalnya, dan kemudian dia dikejutkan oleh burung Phoenix di dalam kristal api, dan tergagap ini adalah totem leluhur, pecahan besar dari altar jiwa. Ya Tuhan, bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Semua anggota klan Phoenix Api terkejut saat ini, dan kekuatan api di sekujur tubuh mereka menjadi sedikit sulit untuk ditahan. Chauncey berangsur-angsur terbangun dari kegembiraan yang luar biasa. Dia mencengkeram kristal api itu erat-erat, menarik napas dalam-dalam, menstabilkan emosinya, dan bertanya kepada ketiga Evelyn dengan serius dari mana kamu mendapatkan kristal api ini. Melihatnya seperti itu, dia sama sekali tidak berniat mengembalikannya. Dia tidak hanya mengambilnya dengan paksa, tapi dia juga ingin mencari tahu alasannya. Jika Evelyn dan yang lainnya tidak menjawab dengan baik,
dia mungkin akan melakukan pembunuhan besar-besaran dan menghabisi ketiga Evelyn demi totem leluhur. Jika Evelyn mendapatkan kristal api dengan cara yang salah. Ho ho ho, panas terik melonjak ke seluruh kuil, dan Changxi berubah menjadi bola api besar. Burung Phoenix yang menyala-nyala dengan pakaian indahnya tampak hidup pada saat ini, perlahan mengumpulkan kekuatan. Ditatap oleh mata Changxi, Evelyn dan seluruh anggota klan Tianmu memiliki perasaan menakutkan bahwa mereka mungkin akan dibakar menjadi abu oleh Changxi dalam sekejap. Kote ketakutan, dan dia berteriak berulang kali Evelyn. Jangan sembunyikan, katakan apapun, semua orang bergantung pada klan Xuantian, selama kita menjelaskan situasinya, Senior Changxi pasti tidak akan mempersulit untuk kita. Dia takut dan harus keluar dari klan Xuantian sebagai pendukungnya. Dia berharap demi klan Xuantian, Changxi tidak bertindak terlalu jauh. Jangan khawatir, selama kamu menjelaskan situasinya dengan jujur, aku pasti tidak akan mempermalukanmu. Changxi menyipitkan matanya, tetapi jika kamu sengaja menyembunyikannya, hei, bahkan klan Xuantian tidak dapat menghentikanku untuk bersikap kejam. Ini kristal api ini adalah bagian dari altar jiwa nenek moyang kita, benda suci legendaris. Kita perlu memahami dari mana kristal api ini berasal. Hati Evelyn terguncang dan tergerak oleh tatapan Changxi. Dia segera menimbangnya, mengertakkan gigi, dan berkata itu diberikan kepada muridku oleh teman wanita dari temanku. Kami tidak mengetahui hal ini, kristal api tidak ada hubungannya dengan nenek moyangmu, kami tidak tahu apa-apa tentang itu. Tentu saja kamu tidak tahu, kalau tidak kamu tidak akan mengeluarkannya dengan gegabah. Hehe, awalnya aku tidak ingin datang ke klan Tianmu, tapi aku tidak menyangka akan mendapat panen sebesar itu. Tertawa, dan api di sekujur tubuhnya berkobar seperti naga dan ular. Tanpa bertele-tele, dia hanya berkata di mana orang yang memberimu kristal ini sekarang. Selama kamu menjelaskan situasinya dengan jujur, aku pasti tidak akan mempermalukanmu, kamu. Jika tidak, bersenandung. Bicaralah dengan cepat. Kau merasa cemas. Dia takut kemarahan Changxi akan langsung membakar seluruh klan Tianmu. Melihat Evelyn masih ragu-ragu, dia segera mendesak, kamu tidak ingin klan kami menderita banyak korban karena kamu, kan? Evelyn, demi gurumu, jelaskan situasinya dengan cepat. Hong Fei, pertama-tama kamu kelilingi tanah suci klan Tianmu, perintah Changqi dengan cemberut. Para pengunjung dari klan Phoenix Api berpencar satu demi satu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berubah menjadi aliran cahaya api yang berputar di sekitar tanah suci klan Tianmu. Sebagian besar dari orang-orang ini sangat terampil, dan setidaknya 6 atau 7 dari mereka telah mencapai kondisi abadi. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menciptakan lautan api, dan lautan api menyelimuti tanah suci klan Tianmu. Aliran cahaya api yang menyala-nyala untuk sementara menutup seluruh tanah suci klan Tianmu. Tidak ada orang luar yang bisa masuk dengan mudah. Pada saat yang sama, para tetua klan Tianmu di tanah suci tidak dapat melarikan diri kecuali segel apinya terkoyak. Seluruh anggota suku Tianmu yang sedang mengembara di luar tanah suci, ketika melihat lautan api menyegel tanah suci, menyadari perubahan drastis yang terjadi di dalam. Mereka berteriak dan mengirimkan pesan kepada sesepuh keluarga masing-masing, mengatakan bahwa tanah suci telah mengalami perubahan luar biasa dan diserang oleh orang-orang kuat dari klan Phoenix Api. Untuk sesaat, semua kekuatan keluarga besar di klan Tianmu terguncang bersama. Banyak orang kuat dari klan Tianmu berkumpul secepat mungkin, ingin mempertahankan kejayaan tanah suci dengan nyawa mereka sendiri. Orang-orang itu tahu bahwa mereka mungkin tidak mampu bersaing dengan klan Tianmu, dan beberapa orang pintar sudah mencoba menghubungi klan Xuantian. Sayangnya, batu suara yang benar-benar dapat menghubungi klan Xuantian ada di tanah suci. Sekarang tanah suci telah disegel, mereka tidak memiliki cara untuk menghubungi klan Xuantian dalam waktu singkat. Di dalam tanah suci, Hong Fei dan beberapa orang kuat dari klan Phoenix Api segera pergi dan kembali. Hong Fei menyeringai dan berkata, Tuan, batu suara yang menghubungkan klan Tianmu dan klan Xuantian telah dikendalikan. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa dengan klan Xuantian. Orang ini telah mengikuti latihan Changxi selama bertahun-tahun dan memahami pemikiran Changxi dengan sangat baik. Dia dapat memahami makna pemikiran Changxi hanya dengan pandangan sekilas. Bagus sekali. Changxi mengangguk puas. Melihat keseluruhan situasi di sini telah diputuskan, dan mengetahui bahwa seluruh klan Tianmu tidak memiliki cara untuk bersaing untuk saat ini, dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Evelyn lagi, dengan ekspresi samar di matanya. Huo Miao berkata, sekarang beritahu saya, dari mana kamu mendapatkan kristal api ini? Lembah kecil di sekitar tanah suci klan Tianmu, mulut lembah. Semua anggota suku Phoenix Api, dipimpin oleh Changxi, berkumpul di sini. Ko dan sekelompok orang kuat dari suku Tianmu secara alami tidak memiliki cara untuk melarikan diri, dan mereka berkumpul atas permintaan Changxi. Hampir 100 penguasa alam berada di luar pintu masuk lembah. Lembah di dalam awalnya adalah tempat peristirahatan 3 tuan yang telah meninggal, Evelyn, Adams, dan Mahisa, berdiri di sana tanpa bergerak.
Dia tidak ingin mengungkapkan posisi Xian dan Xiao, tapi dia tidak punya pilihan. Dan Chauncey juga mengatakan bahwa dia hanya ingin mengetahui asal-muasal kristal api tersebut dan tidak berniat melakukan pembunuhan besar-besaran. Evelyn hanya bisa berpikir dari sisi baiknya. Setelah membawa orang-orang ke sana, dia awalnya ingin memasuki lembah secara langsung dan berbicara dengan Xian dan Xiao terlebih dahulu, tetapi begitu dia mengambil langkah menuju lembah, wajahnya tiba-tiba bergetar. Kekuatan lembut namun tak tertandingi menyelimutinya seperti sungai, tapi sebenarnya mendorongnya keluar. Dia berada di alam surga kedua keabadian. Evelyn, yang tidak percaya pada kejahatan, mencoba beberapa kali lagi, tetapi masih gagal untuk melakukannya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa kembali terpuruk, menggelengkan kepalanya dan berkata penghalang di luar lembah telah diatur ulang, dan tidak ada cara bagiku untuk masuk. Senior Chauncey, bagaimana menurutmu? Kote bertanya. Tidak masalah, aku akan menghancurkan penghalang itu. Satu-satunya leluhur klan Phoenix Api tersenyum dingin dan melangkah menuju lembah. Ledakan. Totem Phoenix Api besar terbang keluar dari lautan api di atas kepala Chauncey. Phoenix Api itu terkondensasi dengan energi murni, dan fluktuasi jiwa juga datang dari Chauncey sendiri metode rahasia api. Ketika dipadatkan, ia dapat membakar segala sesuatu di dunia. Retak-retak-retak. Fire Phoenix melepaskan api yang kuat. Suara penghalang yang terbakar terdengar keras. Chauncey tampak tenang, menunggu penghalang itu menghilang, lalu bergegas ke lembah dengan sikap yang kuat. Semua orang menunggu dengan ekspresi berbeda. Anggota klan Phoenix Api masih terlihat sombong. Mereka sama sekali tidak menganggap serius klan Tianmu, dan akibatnya, mereka tentu saja tidak akan berteman dengan klan Mata Surgawi. Orang yang hebat. Mereka mengira akan segera bisa memasuki lembah. Evelyn dan ketiganya merasa gelisah. Saya sedikit takut bertemu Xian dan tidak tahu harus berkata apa. Waktu berlalu dalam keheningan. Setengah jam kemudian, Patriark Changqi dari klan Phoenix Api secara bertahap terlihat serius. Phoenix Api menyala selama setengah jam. Seharusnya mampu membakar penghalang apapun. Tapi sekarang dia menemukan bahwa energi penghalang tidak menunjukkan tanda-tanda habis. Chauncey merasa ada yang tidak beres dan diam-diam menebak siapa yang ada di dalam. Mungkinkah dia juga merupakan leluhur domain? Hanya di alam leluhur domain, intensitas energi penghalang yang diatur tidak dapat dibakar dengan bersih olehnya dalam waktu singkat. Pemikiran ini membuat Chauncey sedikit berhati-hati. Beberapa saat kemudian, apinya masih menyala. Saat Chauncey sudah tidak sabar, sesosok tubuh berinisiatif untuk keluar dari lautan api. Itu adalah wajah yang penuh dengan pola monster. Wanita menggerahkan dan cantik itu memiliki wajah dingin dan tanda ular hijau kecil di antara alisnya. Ketika dia tiba-tiba muncul, Chauncey tiba-tiba panik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Jiani! Bagaimana mungkin kamu?" Setelah lautan api menghilang, Jiani dari klan Pola Rahasia mendatangi Chauncey dengan wajah dingin. Ekspresinya dingin dan matanya bersinar dengan roh jahat. "Chauncey, apa yang kamu lakukan? Bukankah itu menyenangkan untuk bertarung di sini?" Jiani dan Zhu dari klan Xuantian bersumpah kepada Jinlan, tetapi klan Pola Rahasia bukanlah pengikut klan Xuantian. Klan Pola Rahasia sangat kuat di Laut Void, nomor 2 setelah 7 ras besar dan bahkan lebih kuat dari klan Phoenix Api. Jauh lebih kuat, demikian pula, Jiani lebih kuat dari Chauncey, terlepas dari kekuatan atau statusnya. Ko, nenek moyang klan Tianmu, juga kaget. Dia belum pernah bertemu Jiani, tapi dia pernah mendengar nama itu dan mengetahui status bangsawan dan kekuatan kuat Jiani. Ketika dia melihat bahwa Jiani dari klan Pola Rahasia yang keluar, Kote terkejut dan bahagia, dan mengedipkan mata pada Evelyn berulang kali agar dia menjernihkan kesalahpahaman. Evelyn dan muridnya tercengang, benar-benar tercengang. Mereka ingat dengan jelas bahwa yang dikirim ke lembah adalah Xian dan Xiao. Evelyn merenung sejenak, lalu tiba-tiba wajahnya berubah drastis, dan dia berteriak apa yang terjadi dengan Xian dan yang lainnya. Dia memelototi Jiani, mengira Jiani mengejar Xian Xiao dan telah menghabisi Xian dan Xiao. Ketika Yao dibantai di lembah, Evelyn tiba-tiba merasa sangat menyesal dan merasa sangat menyalahkan dirinya sendiri, merasa bahwa dia telah menyakiti Xian dan mereka berdua. Jiani memandang Evelyn dengan aneh, menggerakkan sudut mulutnya, dan tidak banyak bicara. "Jiani, aku seharusnya tidak bertanya lebih banyak, tapi kristal api ini sangat penting. Aku ingin tahu apa yang terjadi." Chauncey ragu-ragu sejenak, lalu menurunkan postur tubuhnya secara proaktif, kehilangan kesombongan yang dia miliki sebelumnya. Di depan Jiani, dia tidak berani memamerkan kekuatannya. "Jika kamu mengetahui situasinya, tolong jelaskan kepadaku dengan jelas. Apakah kedua orang itu telah dibunuh olehmu?" Mendengar teriakan Evelyn, Chauncey pun mengerti. Dia mengetahui nama Xian dan mengira Jiani sedang mengejar Xian ke sini. Saat Jiani keluar, dia mengira Xian dan keduanya sudah meninggal. Bagaimanapun, reputasi Jiani sangat luas,
dan budidayanya di alam leluhur mungkin bahkan lebih baik daripada kekuatannya. Jiani menatap Chauncey dalam-dalam dan berkata, demi judi, aku memberimu saran. Kembalikan kristal api ke gadis kecil itu, bawa sukumu dan tinggalkan Lin Meng secepat mungkin. Star Territory, jangan tanya tentang kristal api di masa depan. Begitu kata-kata ini keluar, semua anggota klan Phoenix Api terkejut. Wajah Chauncey berangsur-angsur menjadi gelap, dan dia mendengus, Jiani, aku telah menurunkan pendirianku. Jangan terlalu sering menindas orang lain. Apa menurutmu aku benar-benar takut padamu? Bahkan jika kita bertengkar, aku tidak akan mengecewakanmu. Bisakah kamu bunuh aku hanya karena kamu bisa? Kekuatannya mungkin lebih rendah meskipun berada di ranah leluhur wilayah, tetapi Chauncey tidak berpikir Jiani bisa mengalahkannya dengan mantap, jadi ketika Jiani dengan sengaja mengancamnya, dia secara alami menjadi marah. Apakah kamu pikir aku mengancammu? Jiani tersenyum, dan pola ular hijau di antara alisnya bergerak aneh. Apakah kamu punya niat baik? Chauncey mendengus dingin. Jiani tidak ingin melanjutkan penjelasannya. Dia melihat ke arah lembah di belakangnya dan berkata, sekarang penghalangnya sudah terbuka, jika kamu ingin masuk, aku tidak akan menghentikanmu. Aku hanya berharap kamu berpikir jernih, lakukan kamu benar-benar ingin memasukinya. Kenapa tidak? Chauncey tidak takut, dan diam-diam mengedarkan kekuatan apinya, seolah-olah dia telah berubah menjadi manusia yang terbakar, dan berjalan perlahan menuju lembah. Banyak anggota klan Phoenix Api, serta anggota klan Tianmu, memandangnya dengan rasa ingin tahu dan diam-diam menebak arti kata-kata Jiani. Apa yang terjadi dengan Xian? Teriak Evelyn pada Jiani. Jiani meliriknya dengan ekspresi pahit di wajahnya, apa yang bisa aku lakukan padanya? Evelyn dan yang lainnya tercengang dan diam-diam berteriak di dalam hati mereka, nenek moyang domain Anda berada di alam surga tingkat pertama, mengapa Anda tidak bisa melakukan apapun padanya? Mungkinkah dia lebih kuat dari Anda? Di mata semua orang yang terkejut, Chauncey memasuki lembah, sementara Jiani tetap berada di luar. Para anggota klan Phoenix Api dan klan Tianmu semuanya memandang dengan aneh ke kedalaman lembah, diam-diam mendengarkan setiap gerakan kecil. Di lembah, Xian masih berlatih dengan mata tertutup, sementara Xiao membuka matanya dan melihat Chauncey memasuki lembah seperti bola api. Dia tersenyum manis, menatap Chauncey dengan mata menyipit, merasakannya, dan mengangguk dengan lembut. Rai alam nenek moyang, itu merangsang sedikit esensi dan darah Taichu, yang memiliki nilai tertentu. Chauncey berkata dengan wajah dingin, kaulah yang menyerahkan pecahan altar nenek moyang kita kepada gadis kecil itu. Dari mana kamu mendapatkannya? Dari mana asalnya? Xiao tersenyum cerah, tentu saja aku mendapatkannya dari leluhurmu. Aku menghabisinya, menyedot esensi dan darah primordialnya, dan menggabungkan segala sesuatu di dalamnya. Sesederhana itu. Bagaimana caramu memberitahuku caranya, untuk mendapatkan? Begitu kata-kata ini keluar, Chauncey tertegun. Dia memandang Xiao dengan hati-hati dan tiba-tiba menemukan ada ular spiritual besar yang berputar di mata Xiao. Aura yang sangat menakutkan tiba-tiba memenuhi udara, menutupi seluruh lembah. Yesus! Chauncey berteriak ketakutan di lembah. Dia akhirnya menyadari betapa menakutkannya wanita cantik di depannya. Dia langsung percaya apa yang dikatakan Xiao. Makhluk primordial yang bisa menghabisi leluhurnya dan menyerap serta memurnikan leluhurnya sebenarnya ada di sini. Dia sangat terkejut sehingga dia segera mengetahui bahwa saran Jiani barusan benar-benar bermaksud baik. Dia sangat menyesalinya, menyesali bahwa dia seharusnya tidak memasuki lembah ini dan tidak seharusnya mencari kematian. Sayangnya, saat lembah itu ditutup kembali, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari takdirnya. Sedikit darah Taichu itu sedikit banyak dapat memulihkan kekuatanku, jadi mati saja. Xiao tersenyum cerah, dan miliaran cahaya ilahi yang menyilaukan mengembun, berubah menjadi ular spiritual. Si terjerat, langsung dibawa ke dunia cahaya ilahi. Orang-orang di luar lembah mendengarkan jeritan nyaring Chauncey. Saat jeritan itu perlahan mereda, semua orang gemetar, tetapi mereka tetap di sana tanpa berani bergerak. Termasuk para anggota klan Phoenix Api, termasuk murid Changqi, Hong Fei, dan pemimpin klan Tianmu. Seseorang yang bisa dengan mudah menyerang dan menghabisi Chauncey adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan. Kejahatan tiada taraf macam apa yang tersembunyi di lembah itu. Memanggil, sepotong kristal api terbang keluar dari lembah lagi dan digantung di depan mata Xiaoya. Gadis kecil, aku memberikan ini padamu. Ini milikmu. Jangan biarkan siapapun mengambilnya lain kali. Tawa Xiao datang dari lembah. Dia mengubah topik dan berkata, Jiani, bolehkah, bunuh semua anggota suku Fire Phoenix di luar agar mereka tidak bergosip tentangku di luar. Tuan, jangan khawatir. Jiani tersenyum tipis. Di tengah keterkejutan semua anggota klan Tianmu dan kengerian anggota klan Fire Phoenix, dia dengan tenang mengambil tindakan dan menghapus jejak jiwa Hong Fei dan anggota klan Fire Phoenix yang datang ke klan Tianmu satu demi satu, menghabisi mereka sepenuhnya.
Kote dan suku Tianmu menyaksikan tanpa daya saat Jiani menghabisi Hong Fei dan semua anggota suku Fire Phoenix hanya dalam beberapa menit. Semua anggota klan Tianmu yang berkumpul di sini terdiam seperti jangkrik, bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Klan Phoenix Api adalah cabang yang sangat kuat di antara penganut klan Xuantian, dan berkali-kali lebih kuat daripada klan Tianmu. Namun, untuk ras yang begitu kuat, Chaunzi, yang berada di tingkat leluhur domain, terbunuh seperti sesama anggota sukunya dalam waktu singkat. Ini mengejutkan semua anggota klan Tianmu. Kote dan Evelyn memandang ke arah kedalaman lembah dengan ketakutan di wajah mereka, hati mereka bergetar. Mereka mendengar instruksi Ziyao, dan juga mendengar Guru Jiani. Ziyao sebenarnya adalah Guru Jiani. Sebagai anggota terkuat dari klan Pola Rahasia dan Sahabat Judi, Jiani terkenal di seluruh lautan hampa. Eksistensi yang begitu kuat lebih mulia dan kuat daripada Chaunzi. Siapa tuannya? Kote memandang Evelyn, berharap Evelyn memberikan penjelasan, namun Evelyn hanya tersenyum pahit dan diam-diam menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia juga tidak jelas. Surga, Changqi dan anggota klan Phoenix Api semuanya dimakamkan di sini. Kita apa yang harus kita lakukan? Begitu orang-orang kuat dari klan Xuantian mengetahui hal ini, mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Anggota para tetua mengerang kesakitan dan berteriak, merasa bahwa langit akan runtuh. Kote memelototinya dengan tajam, menyuruhnya diam, lalu berdiri dengan hormat di samping Jiani bersama Evelyn dan yang lainnya, menatap Jiani dengan penuh semangat. Di sebelah Jiani, mayat anggota klan Fire Phoenix masih dingin. Wajahnya yang mempesona dipenuhi dengan senyuman dingin dan aneh, kamu bisa memberitahu Judi secara langsung. Atau Saotian sendiri, beritahu saja Chaunzi dan Huo. Tidak masalah jika anggota klan Feng dibunuh olehku, Zudi Huantian dapat datang dan mendiskusikan detailnya denganku secara langsung. Begitu kata-kata ini keluar, anggota klan Tianmu terkejut. Kocok langit, Yudi, dua leluhur besar klan Xuantian, tokoh paling kuat. Setelah klan Tianmu mereka melekatkan diri pada klan Xuantian. Tidak ada kesempatan untuk bertemu dengan dua leluhur domain ini. Bahkan tokoh tingkat tertinggi dari klan Xuantian yang pernah ditemui Ko hanyalah Tu Siki dan Yayun. Dalam benak mereka, Judi dan Santian adalah sosok di puncak piramida, ada dalam legenda dan bukan sesuatu yang bisa mereka lihat begitu saja. Tuanku berkata, mereka masih perlu tinggal di sini untuk sementara waktu. Nah, jika kamu dapat menghubungi klan Xuantian, kamu dapat memberitahu Zudi dan Saotian tentang hal ini dan meminta mereka untuk datang sendiri. Jiani tampak dingin dan acuh tak acuh berkata jika mereka mengetahui hal ini, mereka akan datang sendiri dan tidak mempermalukan Anda klan Tianmu. Setelah mengatakan itu, Jiani mengabaikan anggota klan Tianmu ini, melewati penghalang di lembah, dan menghilang dari pandangan banyak anggota klan Tianmu. Evelyn, kamu, bagaimana kamu bisa mengenal orang yang begitu kuat? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kote mengertakkan gigi. Para tetua suku Tianmu juga tiba-tiba berkumpul dan menanyakan Evelyn, Adams, dan Mahisa tentang identitas Xi Yan dan Ziyao, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Na Xiaoya, yang memegang potongan kristal api, juga sangat bersemangat. Dia melihat jauh ke dalam lembah dan diam-diam mengucapkan terima kasih di dalam hatinya. Dia sekarang mengerti betapa berharganya kristal api kecil ini, dan bagaimana mungkin dia tidak terlalu gembira karena harta karun yang bahkan dapat memicu nenek moyang Chaunzi untuk berperang telah jatuh ke tangannya. Pemimpin klan, segel api yang dipasang oleh klan Phoenix Api telah rusak dengan sendirinya. Seorang pemuda dari suku Tianmu bergegas mendekat untuk menjelaskan situasi terkini. Kote mengangguk, merenung sejenak, dan berkata kepada Evelyn Anda secara pribadi menghubungi klan Xuantian dan menjelaskan situasinya di sini dengan jujur. Saya harap itu benar seperti yang dikatakan Senior Jiani, klan Xuantian tidak akan menyalahkan kami. Seharusnya baik-baik saja, semua orang merasa nyaman entah kenapa. Dia sekuat Jiani, dan dia cukup untuk melakukan percakapan langsung dengan Santian dan Judi. Ditambah dengan tuannya yang misterius, mungkin dia benar-benar bisa membuat Santian dan Judi mengabaikan kematian si melampiaskan kemarahannya pada mereka. Di lembah, Xi Yan masih menutup matanya rapat-rapat dan berlatih diam-diam. Napton dan yang lainnya dimurnikan, kekuatan ilahi mereka diserap, dan altar jiwa dimakan. Pada saat ini, di kedalaman jiwanya, menara jimat misterius sedang berjalan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan semburan fluktuasi energi yang kuat terhapus darinya. Taichu rune misterius dan rumit yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang di menara jimat misterius. Berdasarkan kekuatan Napton dan lainnya, dia mulai menyempurnakan origin rune yang baru. Hal yang sama juga terjadi. Waktu kultivasinya kali ini akan lebih lama. Ziyao memiliki kecantikan yang tak tertandingi, duduk di singgasana kristal berwarna-warni, menggunakan kekuatan suci untuk memurnikan Chaunzi. Pada saat ini, dia membuka matanya, menatap Na Jiani, dan berkata dengan ringan kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Jiani membungkuk sedikit, dengan ekspresi pahit di wajahnya,
Terima kasih, Guru, atas pujiannya. Menyipitkan matanya sedikit, Ziao berkata dengan dingin, kamu berada di alam leluhur, tetapi kamu merasa dirugikan dengan mengandalkanku. Hah, sebelum kekuatanku memudar, aku berada di alam surga ketiga para leluhur. Aku akan menyentuh pintu terakhir. Ikuti aku, itu akan sangat bermanfaat bagi rahasiamu. Kamu harus tahu bahwa aku bisa menyerahkanmu kepada Si Yan dan memintanya untuk menyaringmu dan Xiao Lai sampai mati. Wajah Jiani berubah karena terkejut dan dia berteriak, Guru, mohon maafkan saya. Layani aku dengan baik dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan mengajarimu misteri-misteri yang sebenarnya dan membuat latihan mantra rahasiamu melangkah lebih jauh. Ziyao berkata dengan tenang. Tuan juga mengetahui mantra rahasia. Mata Jiani berbinar. Misteri langit dan bumi semuanya memiliki kesamaan. Mantra rahasia juga merupakan sejenis sulap. Ia menggunakan tato alami Anda sebagai panduan. Apakah ini luar biasa? Ziyao mencibir, saya juga memiliki tato alami di tubuh saya. Tato itu lebih baik daripada misterimu lebih baik, dan pemahamanku tentang mantra rahasia secara alami lebih dalam daripada milikmu. Ketika Jiani mendengar apa yang dikatakan Ziyao, dia tampak terharu dan berkata dengan hormat, Guru, tolong beri saya nasihat. Itu masuk akal. Ziyao mengangguk, alasan kenapa aku mempertahankanmu dan Xiao Lai adalah karena garis keturunanmu cocok dengan pikiran jiwaku yang terpatri dan dapat menahan kekuatanku. Ini adalah keberuntunganmu. Jangan anggap ini bencana, apa yang terjadi pada Neptune adalah bencana yang sebenarnya. Saya mengerti, kata Jiani dengan tulus. Wilayah klan Xuantian. Puncak gunung dimasukkan ke langit. Leluhur Kadal Naga bergegas, memasuki puncak gunung, berdiri di tengah-tengah istana megah, dan berteriak, Kadal Naga ingin melihat leluhur pengguncang surga. Ledakan. Ada suara gemuruh besar di dalam gunung, dan gunung itu bergetar hebat. Setelah beberapa saat, Saking Tian keluar dari salah satu istana. Wajahnya bersinar. Dia tertawa terbahak-bahak begitu dia keluar, selamat, kamu juga telah menerobos ke alam leluhur. Sepertinya kamu telah berlatih dengan sangat rajin selama periode ini. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Shao Tian menjadi gelap, apakah kamu terluka? Dia melihat nenek moyang Kadal Naga. Ada juga noda darah kering, dan saya bisa merasakan kelainan di dalam tubuh dewa leluhur Kadal Naga. Aku hampir dibunuh oleh Yuan Shu. Mata leluhur Kadal Naga muram, itu di wilayah Bintang Lanyi. Yuan Shu itu adalah makhluk dari zaman primordial, Yuan, yang tidak hanya mendalam dan kuat, tetapi juga sangat berbahaya dan licik. Nenek moyang Kadal Naga dengan cepat menjelaskan situasinya, saya menemukan bahwa tinggal di sini mungkin lebih buruk, jadi saya tidak punya pilihan selain pergi dulu. Saya masih tidak tahu seperti apa situasinya nanti. Yuan Shu, Santian tampak serius dan menarik napas dalam-dalam. Berkata dia yang tertua di antara kita. Banyak dari kita yang menduga dia berasal dari zaman sebelumnya, tapi kita tidak sepenuhnya yakin. Jadi, Huantian dan Kadal Naga sedang mendiskusikan rahasia pertempuran itu, dan Huantian mengeluarkan perintah kepada suku tersebut untuk mengumpulkan informasi dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di wilayah Bintang Lanyi. Tidak lama kemudian, Judy pun kembali dari dunia luar dan menemukan Santian dan Dragon Lizard dengan ekspresi serius. Saya membawa berita terbaru. Setelah Judy datang, dia segera menemukan Huantian, Long Lizard, dan beberapa tokoh penting dari klan Xuantian, dan berkata, Yuan Shu dan Si Yan bertempur di wilayah Bintang Lanyi dan hampir mengalahkan seluruhnya. Bidang bintang hancur, dan banyak penghalang di bidang bintang retak. Setelah itu, Yuan Zhou melarikan diri, Si Yan dan teman wanitanya juga menghilang, dan Napton, Xiao Lai, Jiani dan lainnya juga kehilangan nyawa mengetahui keberadaan mereka saat ini. Si Yan dan Yuan Zhu sedang bertarung. Santian tidak bereaksi, bisakah dia bersaing dengan Yuan Zhu? Yuan Zhu berada di surga tingkat ketiga untuk leluhur domain. Berita itu memang benar. Aku juga sedikit bingung. Entah kenapa Si Yan tiba-tiba menjadi begitu kuat. Aneh, sungguh aneh. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik masalah ini. Sayang sekali semua peserta menghilang. Saya tidak tahu bagaimana situasi spesifiknya. Santian juga pusing. Tepat ketika mereka bingung, Tusiki dan Yayun bergegas. Tusiki terbang jauh, sangat cemas. Setelah bergegas masuk, dia berteriak dari kejauhan, ada kabar baik dari klan Tianmu. Klan Tianmu. Sakian tampak bingung. Ada ras kecil yang melekat pada kita. Tusiki menerima ras kecil ini demi Xian. Mereka untuk sementara dipimpin oleh suku Phoenix Api, dan kami jarang menanyakan situasi spesifiknya, situasi pada waktu yang tepat. Karena dia tahu bahwa Huantian tidak akan memperhatikan keterikatan klan kecil Tianmu, dan tentu saja dia tidak akan mengetahui detailnya. Ada berita apa? Tanya Judy dingin. Xian dan Jiani keduanya berada di wilayah Bintang Lingao klan Tianmu, di tanah suci klan Tianmu. Ada juga wanita bernama Xiao. Dia menghabisi Chaunxi, dan Jiani menghabisi klan Phoenix Api.
Pergi kepada suku Tianmu, Jiani meminta suku Tianmu untuk memanggil kami, mengatakan bahwa dia ingin bertemu langsung dengan leluhur Shao Tian dan leluhur Zudi. Tu Siki bernapas dengan cepat dan dengan hati-hati menjelaskan berita yang baru saja diterimanya kepada Santian dan Judi. Santian dan Judi mengabaikannya, lalu mengangguk bersamaan, berkata serempak oke. Mereka segera memutuskan untuk pergi ke klan Tianmu secara langsung. Aku akan memeriksanya, kata nenek moyang kadal naga. Baiklah, ayo pergi dan lihat. Melalui susunan teleportasi yang telah kita buat dengan klan Tianmu, melintasi medan bintang akan menghabiskan banyak tenaga, tapi masalahnya mendesak dan kita tidak bisa terlalu berhati-hati. Judi sangat tegas dan berbicara. Ketika dia tiba, dia memimpin dan bergegas menuju ke arah susunan teleportasi. Dia dan Huantian sama-sama berada di alam surga kedua dari leluhur domain. Selama ada sedikit arah dari tanda teleportasi, tidak sulit untuk melintasi domain dengan budidaya alam mereka. Huantian, Long Lizard dan Tu Siki juga mengikuti. Mereka mengerahkan sejumlah besar pasukan dan datang ke tempat teleportasi klan Tianmu bersama dengan sekelompok orang kuat dari klan tersebut. Bagaimana jalannya? Ko sangat cemas sehingga dia dan banyak tetua di klan berjaga di samping batu suara besar. Melihat pesan Evelyn, dia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Begitu banyak anggota klan Phoenix Api yang meninggal di sini, termasuk Patriark Changqi. Saya tidak tahu bagaimana menangani masalah ini. Ada banyak tetua klan Tianmu yang takut situasinya tidak dapat diprediksi dan akan menimbulkan kemarahan klan Xuantian yang luar biasa dan menyebabkan seluruh klan Tianmu dimusnahkan. Status klan Phoenix Api di klan Xuantian jauh lebih tinggi dibandingkan klan Tianmu. Mereka percaya bahwa klan Xuantian akan lebih memperhatikan klan Phoenix Api. Terutama Patriark Changqi, dia adalah kekuatan yang sangat kuat di antara kekuatan klan Xuantian. Jika orang kuat seperti itu mati, akankah klan Xuantian melepaskannya? Kabarnya sudah tersebar. Dari Tu Siki, dia ingin meminta instruksi dari Sakian dan Judi. Kedua leluhur ini sama-sama satu klan. Kita tunggu saja kabarnya. Evelyn menarik pikirannya dan sama gelisahnya, tidak tahu bagaimana reaksi klan Xuantian. Saudaraku, apakah ini akan menyebabkan genosida kita? Jika genosida terjadi karena kita akan menjadi pendosa terbesar. Wajah Mahisa pucat. Mungkin tidak, mungkin tidak. Evelyn menghiburnya dan menghibur dirinya sendiri. Tapi dia juga tidak yakin pada dirinya sendiri. Saya berharap tidak terjadi apa-apa. Saya berharap Jiani dapat membawa kabar baik kepada kita. Dia dan Judi bersumpah bersaudara dan seharusnya memiliki persahabatan yang baik, kata Ko. Semua orang menunggu dengan cemas. Setelah sekian lama, batu suara bersinar, dan sebuah pesan datang lagi. Evelyn menghubungkan kesadarannya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan berkata pergi ke susunan teleportasi. Leluhur Shao Tian, Judi, akan datang langsung ke bintang kita. Dan akan ada lebih banyak lagi. Bawalah para tetua klan Xuantian bersamamu. Begitu kata-kata ini keluar, semua anggota klan Xuantian sangat terkejut. Huantian dan Zudi adalah makhluk paling kuat di seluruh Qinghai. Klan Xuantian di antara 7 klan memiliki kekuatan dan kekuatan terkuat. Karakter seperti itu jarang terlihat bahkan oleh anggota klan Xuantian di masa normal. Mengapa kamu datang ke klan Tianmu? Pada saat ini, semua orang tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Mereka berkumpul satu demi satu dan menuju susunan teleportasi klan Tianmu dan klan Xuantian. Secara umum, setiap ras yang tergabung dalam klan Xuantian akan mengambil inisiatif untuk membuka wilayahnya setelah menandatangani perjanjian dan menghubungkan susunan teleportasi kosong ke klan Xuantian. Klan Xuantian dapat masuk dan keluar wilayah ras bawahan sesuka hati melalui formasi, tetapi ras bawahan tersebut tidak dapat dengan mudah memasuki klan Xuantian melalui formasi teleportasi. Ini adalah perbedaan status yang disebabkan oleh kesenjangan besar dalam kekuasaan dan pengaruh, dan ini juga merupakan praktik yang diakui di lautan hampa. Segera, semua orang kuat dari klan Tianmu berkumpul di susunan teleportasi untuk menyambut kedatangan klan Xuantian, Zudi dan orang-orang Shao Tian. Semua orang melihat susunan teleportasi dengan ekspresi rumit dan merasa tidak nyaman di hati mereka, karena takut pada Shao Tian. Segera saat Judi dan yang lainnya datang, mereka melakukan pembunuhan besar-besaran dan memusnahkan klan Tianmu. Namun, mereka juga tahu bahwa jika Santian dan Zudi benar-benar memiliki niat ini, tidak peduli bagaimana klan Tianmu mencoba melarikan diri, mereka hanya akan dimusnahkan. Karena tidak ada seorang pun di klan Tianmu yang dapat bersaing dengan Judi dan Santian, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan mereka. Mereka hanya bisa menerima semuanya secara pasif. Platform teleportasi yang terbuat dari balok-balok kristal dewa bersinar terang. Setelah semua orang menunggu lama, kekuatan mengerikan yang merobek kehampaan tiba-tiba muncul dari dalam susunan teleportasi. Energinya begitu kuat sehingga semua orang sangat ketakutan sehingga mereka semua menjauh dari susunan teleportasi. Tiba-tiba, sinar cahaya yang menyilaukan terjalin pada susunan teleportasi. Pada saat semua orang terpesona,
satu demi satu sosok keluar dari susunan teleportasi. Kote menahan cahaya terang yang menyengat matanya dan berteriak keras selamat datang di leluhur agung Saotian, Judi. Selamat datang mengunjungimu. Selamat datang. Anggota klan Tianmu yang berkumpul di sini berteriak bersama, menunjukkan sisi paling rendah hati mereka, berharap mendapatkan kesan yang baik dari pihak lain. Cahaya dan bayangan berangsur-angsur memudar, dan Hantian, Zudi, dan Long Lizard keluar. Hantian melirik semua anggota klan Tianmu dan menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Tak seorang pun dari klan Tianmu bisa memasuki mata dharmanya dan dilihat olehnya. Setelah berbalik, matanya tertuju pada Xiaoya, dia memejamkan mata dan merasakannya beberapa saat, dan berkata batu permata di tubuhnya sangat bagus, kekuatan api yang terkandung di dalamnya sangat kuat, gadis kecil itu sangat beruntung. Seperti Chongxi, Saotian juga mempraktikkan rahasia kekuatan api. Dia memiliki wawasan yang tajam tentang beberapa harta api khusus yang dihadirkan oleh Xiao adalah satu-satunya hal yang dapat dia lihat dengan jelas. Selain itu, tidak ada seorang pun di seluruh klan Tianmu yang menganggap serius gadget apapun. Kata-kata sederhana Santian membuat semua mata klan Tianmu terfokus pada Xiaoya. Kristal api itu lagi. Setiap orang memiliki ekspresi yang aneh. Chongxi pergi berperang karena kristal itu. Ketika Patriark Saitian datang, kata-kata pertamanya juga tentang kristal api. Senior Changqi dan anggota klan Phoenix Api mati karena kristal api ini. Kote tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan apa yang terjadi secara detail, karena takut melewatkan detail kecil apapun. Ia berharap melalui ketulusannya, Santian dan yang lainnya bisa berbelas kasihan. Mata semua orang di Saotian sedikit cerah, mendengarkan penjelasan Kote dengan cermat, dan memandang Xiaoya dari waktu ke waktu. Setelah beberapa saat, Saotian menyeringai dan tiba-tiba berkata saya rasa saya tahu alasannya. Dia melirik nenek moyang kadal naga. Nenek moyang kadal naga mengangguk dan berkata dia telah menyelesaikan transformasinya dari tamu menjadi tamu. Sekarang dia adalah salah satu makhluk permulaan. Teman wanita Xian ini seharusnya menjadi makhluk yang lebih kuat daripada Yuan Shu. Dia adalah salah satu saksi pertarungan antara Xiao dan Hui. Dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Tapi sekarang setelah dia mendengar penjelasan Kote, dia telah melihat faktanya dengan jelas dan tahu bahwa Xiao mungkin berhasil dan menggantikannya sang master dengan tiruannya. Tubuh telah menyerap seluruh semangat dan makna ular. Tidak heran Chongxi meninggal. Jika Anda menyinggung seseorang yang tidak seharusnya Anda sakiti, Anda harus menanggung akibatnya. Santian tersenyum sepenuh hati, seolah dia tidak menganggap serius kematian Chongxi sama sekali. Saat dia mengatakan ini, ketegangan suku Tianmu tiba-tiba mengendur. Hanya leluhur kadal naga yang memahami bahwa bobot Xian dan Xiao sekarang jauh lebih berat daripada bobot Chongxi. Selama Saotian dan Judi tidak bodoh, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi Xian dan Xiao masalah yang tak ada habisnya. Dahulu kala, di dasar laut kehancuran, Ferel mengetahui tentang pertemuan pribadinya dengan Xian. Saat dia melaporkannya kepada Judi, sikap Judi sudah menunjukkan bahwa klan Xuantian telah mengabaikan masalah Ling Mei. Judi berkata saat itu bahwa dia berharap dia bisa lebih banyak berjalan bersama Xian. Leluhur kadal naga tidak bodoh, tentu saja dia mengerti maksud klan Xuantian. Aku sudah lama tidak bertemu Jiani, dan aku kebetulan pergi untuk mengenang masa lalu. Judi juga tersenyum hangat, dan setelah berpikir, dia berinisiatif untuk menuju ke lembah. Evelyn dan yang lainnya diam-diam menghela nafas lega saat ini, mengetahui bahwa Saotian dan Judi memiliki sikap seperti itu, dan mereka tidak boleh membuat marah klan Tianmu dan melakukan tindakan pemusnahan apapun terhadap klan Tianmu. Segera, Ko dan suku Tianmu, dengan sikap paling hormat, memimpin Santian, Judi dan lainnya menuju lembah. Dalam perjalanan, Santian dan Judi diam-diam berkomunikasi dengan jiwa mereka dan mencapai pemahaman diam-diam. Mulut lembah. Xiao Lai dari suku Tiangong dan Jiani dari suku pola rahasia sudah muncul selangkah lebih maju, keduanya memiliki pola ular di dahi mereka, ekspresi mereka tidak berubah saat melihat Hantian dan Zudi datang. Begitu mereka melihat pola ular di antara alis Xiao Lai dan Jiani, semuanya menjadi jelas di hati Hantian dan Zudi. Keduanya menjadi semakin takut untuk mengudara berkata Jiani, mengapa kamu ada di sini? Dan Tuan Xiaoli, kamu juga ada di sini, ini sangat menarik. Judi, kamu semakin muda. Yah, menurutku kamu secara umum menyadari banyak hal. Jiani tersenyum ringan dan berkata kamu, Saotian, dan Long Lizard bisa masuk, dan yang lain tetap di luar. Beberapa kata, ini tidak nyaman bagi junior untuk mengetahui terlalu banyak tentang beberapa hal, bagaimana menurutmu? Tidak masalah. Judi tersenyum cerah dan berkata Santian, kadal naga, aku, dan aku adalah satu-satunya yang akan masuk. Semua orang akan tinggal di luar lembah. Tak seorang pun dari klan Tianmu diizinkan mengucapkan sepatah kata pun, tentang perjalanan ke klan Tianmu ini. Anggota klan Xuantian yang mengikuti tampak serius ketika mendengar ini,
dan mereka semua dengan sungguh-sungguh memperhatikan kata-kata Judy. Segera, di bawah tatapan heran dari suku Tianmu dan Xuan Tian, Han Tian, Long Lizat, dan Zudi mengikuti Xiao Lai dan Jian Ni ke lembah. Di lembah, Xian, yang telah lama menutup matanya rapat-rapat, tiba-tiba membuka matanya, tersenyum ringan, berdiri dan berkata, "Saya telah melihat senior Santian dan senior Judy mengundang Anda. Saya benar-benar memiliki sesuatu untuk dibicarakan, jadi tolong tidak keberatan. Saya telah berhubungan dengan tuanmu untuk sementara waktu. Dia tinggal di laut ketiadaan untuk sementara waktu dan kemudian kembali ke hutan belantara. Saya tidak menyangka bahwa meskipun dia mati, dia benar-benar menciptakan murid yang kuat seperti kamu. Dia memang seorang pecandu darah." Cao Tian tertawa dan berkata dengan berani, "Jangan terlalu memikirkan masalah Ling Mei juniorku yang tidak berguna, kuharap itu tidak akan menjadi dendam di antara kita." "Tidak." Xian menggelengkan kepalanya dengan tenang, "Sudah lama sekali." "Siapa ini?" Judy menatap Xiao di sebelahnya dalam-dalam, ragu-ragu sejenak, lalu memperlakukannya dengan sopan santun seorang junior, dan berkata, "Merupakan kehormatan bagi kami untuk bisa melihat orang kuat di masa lalu era secara langsung, dan para junior sangat senang." Xiao tersenyum cerah dan mengangguk sedikit, "Kalian sangat pandai berbicara. Saya tahu Anda sangat tertarik dengan menara jimat misterius, dan saya tidak peduli. Yah, selama Anda dapat mengumpulkan energi yang cukup atau melunakkan materialnya, saya dapat membantu Anda meredam jimat asal." Xian berterus terang, "Tentu saja, ini tidak gratis. Saya juga ingin Anda memberi saya bantuan." Saat menyebutkan jimat asal, mata Judy, Cao Tian, dan kadal naga berbinar. Mereka semua menunjukkan minat yang besar dan menunggu tawaran Xian. Nenek moyang kadal naga menyatakan posisinya, "Bahkan jika Anda tidak memiliki jimat sumber, tidak apa-apa jika Anda menginginkan bantuan saya. Jika bukan karena Anda, saya mungkin sudah dia meninggal di wilayah Lanyi." Pada titik ini, dia memandang Xiao dengan sedikit kagum. "Kamu tahu, itu bukan aku, jadi kamu tidak perlu cemburu." Xiao tersenyum. Kadal naga itu mengangguk, "Aku mengerti, hanya saja pengalamannya terlalu mendalam, dan aku merasa sedikit tidak nyaman bertemu denganmu lagi untuk sementara waktu." "Apa syaratmu?" Judy memandang dengan serius dan menatap Xian dengan tenang, memintanya untuk membuat beberapa syarat. Jimat asal Taichu sangat penting bagi orang-orang di alam mereka. Jimat sumber dapat membantu mereka memperoleh wawasan tentang bagian paling halus dari misteri, memahami kekuatan magis, mengumpulkan pengetahuan misteri, dan membantu mereka memasuki dunia baru. Baik dia dan Cao Tian memiliki keinginan yang tak tertandingi terhadap jimat asal. Kesediaan Xian untuk menegosiasikan persyaratan dengan mereka adalah tanda yang bermanfaat bagi mereka. Karena Xian punya lebih banyak pilihan, dia bisa memilih klan tulang, klan pantom, atau ras lainnya. Namun, mereka tidak punya pilihan lagi. Hanya Xian yang memiliki menara jimat misterius, dan dengan kekuatan Xian dan Xiao saat ini, mereka tidak dapat mengambilnya dengan paksa. Maka kita hanya bisa mendiskusikan kondisinya. Xian melirik Xiao terlebih dahulu. Xiao tersenyum tipis, mengangguk, dan berkata kepada Judy, "Syaratnya adalah membantuku menemukan kristal darah Taichu dan kristal energi gelap. Aku ingin kamu mengetahui kedua kristal ini. Klan Xuan Tianmu, kamu harus menahannya kurang lebih, dan setidaknya kamu harus tahu di mana kedua jenis kristal ini berada." Begitu kata-kata ini keluar, Santian dan Zhu di semuanya tampak terkejut, dan kemudian tampak malu. Tentu saja mereka mengetahui tentang kristal darah Taichu dan kristal energi gelap, namun sayangnya mereka juga mengetahui betapa langkanya kedua kristal ini. Bahkan Judy dan klan Xuan Tian dari Cao Tian hanya memiliki sebagian kecil saja, bahkan biasanya mereka enggan untuk mengambilnya, keluar dan mengambilnya. Kristal darah Taichu dan kristal energi gelap keduanya merupakan kristal aneh yang berguna bagi Xiao dan dapat memulihkan kekuatan Xiao. Sebelum Xiao terluka parah, kondisi puncak tingkat ketiga leluhur domain sangat dekat dengan langkah terakhir seperti Xi dan Huang. Seperti Yan dan Huang, dia terluka parah dan harus menggunakan keheningan untuk mendapatkan kembali kekuatannya secara bertahap. Jika dia tidak diganggu oleh Xi Yan dan terbangun di area kehampaan yang kacau, dia mungkin membutuhkan ratusan ribu tahun untuk pulih sebelum dia perlahan-lahan bisa terakumulasi ke level seperti saat itu. Seringkali diperlukan waktu lama bagi suatu makhluk sejak awal untuk memulihkan kekuatannya, menyerap energi langit dan bumi, memurnikannya secara bertahap, dan memulihkannya sedikit demi sedikit. Proses ini seringkali antara 10.000 hingga ratusan ribu tahun. Jika cederanya terlalu parah, dibutuhkan waktu jutaan tahun untuk pulih. Tentunya Xiao saat ini tidak bisa menunggu lama lagi, karena Huang telah terbangun, dan masih ada tentara Yuan yang hidup di era ini. Gigitan itu juga menggunakan klan gigitan untuk memulihkan dirinya sendiri. Jika makhluk sejak awal ingin mendapatkan kembali kekuatannya secepatnya, ada jalan pintas. Kemudian cari Taichu Blood Crystal dan Dark Energy Crystal. Baik itu kristal darah Taichu atau kristal energi gelap,
keduanya bukanlah kristal alami. Sangat langka dan sangat berharga. Yang disebut kristal darah Taichu adalah darah yang mengalir keluar dari tubuh makhluk Taichu yang kuat setelah kematian mereka di era Taichu, dan telah diendapkan dan dipadatkan seiring waktu. Semacam kristal darah yang perlahan membeku melalui kehangatan dan nutrisi energi langit dan bumi. Kristal darah Taichu yang terkondensasi dengan darah dan energi besar makhluk Taichu dapat dengan cepat memulihkan kekuatan fisik makhluk Taichu, sehingga daging dan darah makhluk Taichu dapat dipulihkan dengan cepat. Kristal energi gelap adalah orang kuat yang telah mencapai leluhur domain. Setelah altar jiwa hancur dan meledak, jika kolam jiwa tidak dihancurkan, ia akan perlahan-lahan ditempa seiring waktu dan dipadatkan sedikit demi sedikit menjadi kristal yang aneh. Energi gelap energi kristal tingkatkan kekuatan jiwa semua leluhur yang kuat. Kristal darah absolut meningkatkan kekuatan fisik makhluk absolute beginning, sedangkan kristal energi gelap meningkatkan kemampuan jiwa. Ini adalah harta paling efektif yang memungkinkan Xiao pulih dengan cepat. Dua benda aneh yang tidak terbentuk secara alami sangatlah berharga di mata 7 ras utama. Melalui kekuatan besar klan Xuantian dan pencarian dan akumulasi selama bertahun-tahun, Santian dan Judi memang mendapatkan beberapa, tetapi bahkan Judi, Shao Tian tidak bersedia mengambilnya dengan mudah. Mereka ingin menyimpannya agar mereka dapat mengembangkan leluhur domain baru dan menjadi landasan inti untuk masa depan klan Xuantian. Jika Xiao meminta material lain, mereka akan setuju tanpa ragu-ragu. Namun, mereka juga ragu tentang kristal darah Taichu dan kristal energi gelap. Sos Talisman, Taichu Blood Crystal, dan Dark Energy Crystal. Yang pertama dapat meningkatkan misterinya, sedangkan dua yang terakhir adalah harta yang akan bermanfaat bagi generasi mendatang. Saya tahu klan Xuantian Anda mengetahui banyak peninggalan dari era Taichu. Jadi, beritahu saya lokasi peninggalan itu dan saya akan menyelidikinya, Xiao tiba-tiba berkata lagi. Di banyak tempat pertempuran di era Taichu, banyak makhluk terkubur. Mungkin ada kristal darah Taichu dan kristal energi gelap. Setelah sekian lama mengalami perubahan, lokasi tersebut telah dipindahkan ke berbagai sudut bidang bintang Xiao yang akan berpatroli. Hanya ada 7 mungkin hanya kekuatan kuat seperti ras besar yang bisa mendapatkan wawasan. Itu saja, tidak masalah. Kami tahu banyak tentang reruntuhan Taichu. Banyak lokasi yang memiliki segel yang sangat menakutkan. Segel itu sangat kuat sehingga kami tidak berani menginjakan kaki di dalamnya dengan mudah. Kami dapat membukanya untuk Anda, segera mengungkapkan posisinya, kami bersedia membawa Anda datang dan lihatlah. Bukan kita, ini dia. Xian tersenyum dan berkata, aku punya masalah penting lainnya. Setelah merenung sejenak, dia menambahkan ada jalan pintas untuk melunakkan jimat sumber. Jika Anda dapat menemukan makhluk yang cukup kuat untuk saya bunuh dan telan, Anda juga dapat membuat jimat sumber dengan energi yang kuat. Misalnya, kali ini, karena kematian Napton, Keit, Rabbit, dan lainnya, saya membuat sumber jimat misteri luar angkasa. Xuantian dan Judi merasa ngeri, dan nenek moyang kadal naga merasa ngeri. Nepton dan yang lainnya semuanya mati. Apakah mereka mati di tanganmu? Napton, Keit, dan Oliver adalah nenek moyang dari 7 klan, mereka sangat kuat di klan masing-masing, hilangnya mereka secara misterius telah meninggalkan klan jiwa, klan Ibel 15 kuno, klan Ibel 15 hitam, dan klan pemakan mengalami kesulitan tidur dan makan, dan mereka semua bertanya-tanya kemana mereka pergi. Santian dan Judi pernah merasa terganggu dengan masalah ini sebelumnya dan berspekulasi tentang pergerakan orang-orang itu. Sekarang kata-kata Xian mengungkapkan kebenaran dan dengan jelas memberitahu mereka bahwa orang-orang itu telah dimurnikan sampai mati dan diubah menjadi salah satu jimat primordial Xian, menjadi secercah harapan baginya untuk mendapatkan wawasan tentang misteri yang lebih tinggi. Bagaimana hal ini tidak mengejutkan mereka? Di bawah tatapan terkejut semua orang di Sheiktian. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Xian tersenyum dan berkata kepada Xiao menurut kesepakatan kita akan dibagi untuk sementara. Kamu pergi mencari kristal darah Taichu dan kristal energi gelap bersama Shao Tian dan Judi, dan aku akan pergi tingkatkan kekuatanku. Oh, omong-omong. Aku pernah berjanji pada suku Tianmu bahwa suatu hari aku akan menerobos domain leluhur dan menerima suku Tianmu sebagai muridku dan energi, jadi kamu bisa mengatasinya. Kamu bisa membiarkan Xiaolai dan Jiani melakukan pekerjaan untukmu dan merekrut murid dari klan Tianmu. Dia memperingatkan Xiao sambil tersenyum. Sambil berbicara, dia mengedarkan rahasia ruang di altar, jejak rahasia ruang yang seperti cermin. Di dalamnya ada sebuah pintu yang bersinar terang. Itu adalah kekuatan magis luar angkasa yang dia pahami menggunakan jimat asal, pesawat ulang-alik. Miliaran sinar ruang terkondensasi di depan matanya dan berubah menjadi gerbang domain. Pintu domain ini dapat menjangkau berbagai domain, memungkinkan dia untuk datang dan pergi dengan bebas di berbagai domain. Mulai sekarang, lautan bintang yang tak terbatas. Dari sudut pandangnya, tidak ada jarak antara lautan hampa dan alam besar.
Dia dapat membuat gerbang luar angkasa sesuka hati dan melakukan perjalanan dengan bebas melalui alam besar. Bepergian antar alam yang berbeda, ia dapat dengan mudah muncul di setiap sudut laut hampa. Di bawah tatapan penuh perhatian Santian dan Judi, dia melangkah ke dalamnya sambil tersenyum. Domain Lingu Klan Tianmu menghilang. Dia seharusnya tidak terlalu jauh dari alam tingkat kedua dari leluhur wilayah. Kekuatan dan aura yang baru saja dia pancarkan tidak kalah dengan rata-rata pembangkit tenaga listrik surga tingkat kedua leluhur wilayah. Sakian menyaksikan Xian menghilang ke dalam cahaya gerbang, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ketinggian alamnya saat ini tidak kalah dengan alam haus darah saat itu. Mungkin, dalam beberapa aspek, bahkan lebih tinggi. Haus darah. Xiao tersenyum acuh tak acuh, dia memang pahlawan manusia, tapi sayang sekali dia tidak bisa membentuk tubuh Taichu. Dia hanyalah korban pertarungan antara Qiyu dan Huang, keterbatasan jiwanya, dia tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian Xian. Dari sudut pandangnya, Xian hari ini sangat haus darah. Xiaolai, Jiani, kalian berdua masing-masing memilih murid dari klan Tianmu untuk diajar. Xiaolai dari klan Tiangong dan Jiani dari klan Pola Rahasia, pola ular cian gelap di dahi mereka menyala dengan aneh. Judi merenung sejenak, lalu mengirimkan ide dari jiwanya dan jatuh dari lembah. Di luar lembah, Tusiki dan Yayun dari klan Xuantian sama-sama memiliki ekspresi di wajah mereka. Mata Yayun menunjukkan cahaya yang aneh, dan dia berjalan ke arah kote dari klan Tianmu dan berkata para petinggi telah berbicara. Mulai sekarang, Anda klan Tianmu, adalah ras bawahan terdekat dari klan Xuantian kami. Anda akan menggantikan klan Phoenix Api, dan Anda akan dapat berkomunikasi langsung dengan klan Xuantian kami di masa depan klan Xuantian kita di masa depan. Di tempat inti, pergilah ke klan kita untuk meminjam kitab suci rahasia dan mintalah nasihat para tetua tentang masalah mistik. Dia secara pribadi menyerahkan token kuno. Ko menerima token itu dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, gemetar karena kegembiraan. Evelyn, Adams, dan yang lainnya sangat jernih dalam hati mereka, mengetahui bahwa Santian dan Judi pasti berada di lembah dan telah mencapai kesepakatan dengan Xian dan yang lainnya status klan Tianmu tiba-tiba meningkat. Tanda kecil itu berarti suku Tianmu akan menjadi ras inti suku Xuantian di masa depan. Mulai saat ini, suku Tianmu dapat langsung berkomunikasi dengan suku Xuantian untuk mempelajari rahasia kuat suku Xuantian, bahkan berkonsultasi dengan para tetua. Kekuatan magis mereka tidak terbayangkan di masa lalu. Dengan landasan ini, klan Tianmu bahkan tidak bisa berpikir untuk menjadi kuat. Dapat dijamin bahwa dalam 10.000 tahun ke depan, klan Tianmu akan terus berkembang dengan pesat. Saya Xiaolai. Saya akan mencari murid di antara klan Tianmu Anda untuk menggantikan Xian dan memenuhi perjanjian yang dia buat dengan Anda saat itu. Meskipun rahasia yang saya kembangkan tidak dapat dipraktikkan oleh suku Anda, pemahaman saya tentang rahasia tersebut sudah cukup bagi saya untuk mengajari Anda, klan Tianmu. Demikian pula, saya juga akan memilih seorang murid untuk mengajari Anda seluk-beluk rahasia Jia. Ni juga mengambil sikap. Keduanya berjalan keluar lembah dan berdiri di depan klan Tianmu dan anggota klan Xuantian, mencari dengan mata mereka untuk memilih murid yang cocok. Evelyn, Adams, dan Mahisa semuanya terkejut. Setelah mengabaikannya, mereka semua berlutut dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Xian di lembah. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa Xian telah meninggalkan lembah dan menghilang dari wilayah ini. 1550